Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 360. Meskipun masih juga sambil mengantuk, namun tukang-tukang satang itu telah membawa Agung Sedayu dan Gelagah Putih beserta kuda-kuda mereka untuk menyeberang. Tetapi upahnya 2 kali lipat, berkata tukang satang tertua. Kami melakukan penyeberangan khusus, apalagi di malam hari dengan hanya 2 orang penumpang. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, aku tahu. Aku sudah sering menyeberang di malam hari. Oh, tukang satang itu mengangguk-angguk. Maaf. Barangkali aku juga pernah melihat kalian menyeberang. Tentu, jawab Agung Sedayu. Aku memang sering menyeberang. Di sini, juga di penyeberangan tengah dan selatan. Tukang satang itu mengangguk-angguk. Tetapi ia kemudian mengeluh. Baru saja lewat senja aku menyeberangkan beberapa orang, tetapi sama sekali tidak mau membayar upahnya. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Katanya, ke arah mana? Ke timur atau ke barat? Aku membawa mereka ke barat. Aku tidak tahu, apakah mereka sudah menyeberang kembali atau belum. Nampaknya mereka hanya sekedar ingin tahu, apa yang terdapat di sebelah Kali Praga, jawab tukang satang itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia langsung menghubungkan peristiwa itu dengan berkumpulnya orang-orang dari berbagai daerah di Mataram. Tentu di antara mereka ada yang memiliki watak dan kebiasaan yang tidak baik, sebagaimana dilakukan oleh Gajah Lengit. Apa mereka juga membawa kuda atau berjalan kaki, bertanya Gelagah Putih kemudian. Mereka berkuda. Sekitar 6 atau 7 orang. Aku tidak sempat menghitung. Sejak mereka naik ke rakit, aku sudah merasa curiga. Sikap mereka kurang menyenangkan. Mereka bergurau berlebihan. Mereka tertawa keras-keras meskipun hari sudah gelap. Mereka mengguncang-guncang rakit sehingga hampir saja rakit ini terbalik. Kata-kata mereka kadang-kadang diselingi dengan umpatan-umpatan, meskipun mereka teriakan sambil tertawa, tukang satang itu berhenti sejenak, lalu. Demikian sampai ke tepian di seberang, mereka langsung berloncatan turun, menarik kuda-kuda mereka sambil melambaikan tangan-tangan mereka dan berteriak. Terima kasih Kisanak, terima kasih. Tanpa memberikan sekeping uang pun. Gelagah Putih tiba-tiba saja berbisik di telinga Agung Sedayu. Mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan mereka. Agung Sedayu mengangguk. Katanya. Ya. Kudamu dapat menarik perhatian mereka, seperti Gajah Lengit. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Meskipun ia tidak takut menghadapi siapapun, tetapi ia ingin menghindari peristiwa yang baru saja terjadi itu terulang lagi. Karena itu, ketika mereka sampai di tepian, setelah membayar upah yang lipat 2 itu, maka mereka telah memilih jalan yang kemungkinannya dilewati orang-orang berkuda itu kecil. Agung Sedayu dan Gelagah Putih mengenal tanah perdikan Menoreh seperti mengenal halaman rumah sendiri. Karena itu, jalan-jalan yang manapun pernah mereka lalui. Sebenarnya lah kedua orang itu memang tidak bertemu dengan sekelompok orang-orang berkuda. Namun ketika mereka sampai ke sebuah padukuhan yang cukup besar di tanah perdikan Menoreh, maka kedua orang itu sempat singgah di Banjar. Dengan singkat mereka memberitahukan bahwa menurut seorang tukang satang, maka ada beberapa orang berkuda menyeberangi Kali Praga, dengan sikap yang kurang pantas. Kirimkan peronda, berkata Agung Sedayu. Nanti dari padukuhan induk, aku juga akan minta sekelompok pengawal meronda. Tetapi jaga diri baik-baik, karena mungkin orang-orang itu termasuk juga kekuatan Mataram. Jangan sampai terjadi salah paham yang dapat menimbulkan persoalan yang berkepanjangan. Kalian harus dapat menjelaskan dengan baik kepada mereka, bahwa tanah ini adalah tanah perdikan Menoreh. Para pengawal yang ada di Banjar termangu-mangu. Namun pemimpin pengawal itu pun berkata, baiklah. Aku sendiri yang akan meronda. Bawa sekitar 10 orang pengawal, berkata Agung Sedayu. Ketika Agung Sedayu kemudian melanjutkan perjalanan, maka pemimpin sekelompok peronda itu pun telah berangkat dengan membawa 10 orang pengawal, sebagaimana dipesankan oleh Agung Sedayu. Sementara itu, Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun langsung menuju ke padukuhan induk. Mereka tidak langsung pulang ke rumah Agung Sedayu. Tetapi mereka lebih dahulu singgah di Banjar untuk melaporkan kehadiran orang-orang berkuda di sebelah barat Kali Praga.
Mungkin mereka memasuki tanah perdikan, berkata Agung Sedayu, yang telah melaporkan pula, bahwa sekelompok pengawal dari padukuhan di sisi timur tanah perdikan telah mendahului meronda, serta melaporkan pesan-pesan yang telah disampaikan. Sebaiknya dari padukuhan induk juga dikirim pengawal berkuda, berkata Agung Sedayu yang juga memberikan pesan-pesan yang sama. Demikian 10 orang berkuda meninggalkan Banjar, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah pergi ke rumah Ki Gede untuk melaporkan diri bahwa mereka telah kembali. Meskipun malam telah larut, namun ternyata di rumah Ki Gede masih nampak beberapa orang yang duduk di pendapa, selain para pengawal yang bertugas. Nampaknya suasana di tanah perdikan itu benar-benar telah dipengaruhi oleh keadaan persiapan perang, karena sepasukan pengawal akan berangkat ke Mataram, dan selanjutnya akan pergi ke Madiun. Ketika Agung Sedayu dan Gelagah Putih memasuki halaman rumah Ki Gede, maka seorang pengawal telah menerima kuda mereka sambil berkata, "Silahkan naik ke pendapa." Ki Gede juga belum tidur. Baru saja masuk ke ruang dalam. Tetapi sebentar lagi, Ki Gede tentu masih akan keluar. "Siapa di pendapa?" bertanya Agung Sedayu. "Ki Waskita." Agaknya Ki Jayaraga baru saja kembali. Ki Jayaraga masih selalu menyebut-nyebut kemungkinan yang licik dilakukan oleh orang-orang yang mendendammu, dengan menyerang atau menculik Sekar Mirah. Karena itu, setiap kali Ki Jayaraga tentu pulang meskipun hanya sebentar untuk menengok rumahmu, meskipun para peronda masih juga selalu mengawasinya, berkata pengawal itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, "Terima kasih." Kemudian mereka berdua pun telah pergi pula ke pendapa. Sambil melangkah menyeberangi halaman, Agung Sedayu berdesis. Ternyata Ki Jayaraga adalah seorang sahabat yang baik. Ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan keluarga kita. "Ya Kakang," desis Gelagah Putih. "Mungkin karena Ki Jayaraga sendiri tidak mempunyai keluarga, maka dianggapnya keluarga kita sudah seperti keluarga sendiri. Kau adalah satu-satunya harapannya." Beberapa muridnya yang terdahulu ternyata telah menempuh jalan sesat, berkata Agung Sedayu. Lalu katanya, "Satu petunjuk bagimu, bahwa seorang murid dituntut untuk mempunyai landasan jiwani yang kuat, sehingga di bawah pimpinan dan tuntunan guru yang sama, seorang murid tidak selalu menjadi orang yang berwatak sama." Gelagah Putih mengangguk-angguk kecil meskipun ia tidak menjawab. Sementara itu, maka sejenak kemudian keduanya telah berada di pendapa bersama Ki Waskita dan beberapa orang bebahu. Baru sejenak kemudian Ki Gede pun telah keluar dari ruang dalam ketika ia mendengar suara Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Demikian Ki Gede keluar dari ruang dalam, maka ia pun telah menyapanya. "Kapan kalian datang?" "Baru saja Ki Gede," jawab Agung Sedayu. "Kami langsung datang kemari setelah singgah sebentar di Banjar." Oh, Ki Gede yang kemudian duduk pula di antara mereka bertanya. "Jadi kalian belum pulang ke rumah?" "Belum Ki Gede," jawab Agung Sedayu. "Baiklah. Agaknya Ki Jayaraga selalu mengawasi rumahmu, meskipun ia sering pula berada di sini bersama Ki Waskita," berkata Ki Gede. "Belum lama Ki Jayaraga meninggalkan pendapa ini," sambung Ki Waskita. Dalam pada itu kedua orang tua itu sempat bertanya tentang keselamatan perjalanan Agung Sedayu dan Gelagah Putih, serta keselamatan Kiai Gringsing serta keadaan padepokannya. Baru kemudian Agung Sedayu telah melaporkan perjalanannya mengunjungi gurunya untuk mohon diri, sebelum ia akan ikut serta dalam tugas bersama Mataram. "Syukurlah jika gurumu telah menganggap kau berhasil dalam meningkatkan ilmumu," berkata Ki Waskita. "Tetapi guru masih memerintahkan untuk menyelesaikannya, karena aku masih belum benar-benar menguasai tataran terakhir dari ilmu cambuk," berkata Agung Sedayu. "Tentu pada saatnya kau akan dapat menyelesaikannya," berkata Ki Gede pula. "Bukankah kau sudah menguasainya? Kau tinggal mematangkannya, dan jika mungkin mengembangkannya. Apa yang terdahulu sudah merupakan puncak ilmu dari salah satu jenis ilmu kanuragan, namun pada saat-saat berikutnya, mungkin masih akan dapat memanjat naik beberapa lapis." Ki Gede agaknya tidak sengaja memberikan petunjuk tentang olah kanuragan bagi Agung Sedayu. Namun ternyata Agung Sedayu telah menangkap ungkapan itu dengan sungguh-sungguh. Agaknya memang tidak mustahil hal itu terjadi pada ilmunya, meskipun mungkin akan memerlukan waktu dan kerja yang sangat keras serta laku yang berat. Namun yang kemudian dikatakan oleh Agung Sedayu adalah, "Kami mohon doa restu."
Kami yakin bahwa kau akan memiliki kelebihan itu, berkata Kiwaskita. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih saja selalu ingat, gurunya berpesan, bahwa ilmu pada tataran tertinggi dari ilmu cambuk itu mudah-mudahan tidak akan perlu dipergunakan. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu sempat pula melaporkan pertemuannya dengan Ki Gajah Lengit. Salah seorang di antara sekelompok pasukan Pajang yang akan menjadi paruh perjalanan Panembahan Senapati ke timur. Tetapi Ki Gajah Lengit bukan prajurit Pajang, berkata Agung Sedayu. Namun ia merasa bahwa ia adalah guru dari pemimpin kelompok prajurit Pajang itu. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, geseran-geseran yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata, mudah-mudahan di tanah perdikan ini tidak terjadi geseran-geseran seperti itu. Dengan singkat Agung Sedayu melaporkan pula tentang orang-orang berkuda yang menyeberangi Kali Praga. Agung Sedayu juga melaporkan tentang 2 kelompok peronda yang telah dilepas dari padukuhan di sisi timur serta dari Banjar Padukuhan Induk, serta pesan-pesan yang telah diberikan. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Jika orang-orang berkuda itu merasa dirinya orang-orang Linuih yang tidak terkalahkan, maka memang mungkin terjadi geseran yang berbahaya. Mudah-mudahan para peronda itu jika menemukan mereka, memberikan isyarat pada waktunya, sehingga kita akan dapat mengatasinya dengan baik tanpa terjadi benturan kekerasan. Agung Sedayu mengangguk sambil menyahut. Tapi wibawa tanah perdikan ini harus tetap ditegakkan. Aku sependapat, berkata Ki Gede. Sementara itu, seorang pelayan telah menghidangkan minuman hangat serta makanan bagi Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Baru sesaat kemudian Ki Gede berkata, nampaknya kalian berdua menjadi letih setelah menempuh perjalanan yang bahkan terhambat karena pertemuan kalian dengan Ki Gajah Lengit. Setelah minum beberapa teguk, maka sebaiknya kalian pulang untuk beristirahat. Masih banyak yang harus kau kerjakan besok. Hari-hari kita akan segera berlalu, sehingga kita harus sudah berada di Mataram bersama para pengawal. Terima kasih Ki Gede, berkata Agung Sedayu. Kami akan segera mohon diri. Namun dalam pada itu, sebelum keduanya meninggalkan pendapa, maka telah terdengar suara panah sendaren. Isyarat dari sekelompok peronda yang memerlukan kehadiran para pemimpin atau salah seorang di antara mereka, untuk menentukan satu sikap menghadapi satu masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh para peronda itu sendiri. Tentu orang-orang berkuda itu, berkata Agung Sedayu. Ya, desis Gelagah Putih. Kami mohon diri Ki Gede, desis Agung Sedayu. Silahkan Ki Waskita. Kami akan melihat apa yang terjadi. Bawa pengawal, berkata Ki Gede. Beberapa pengawal tentu sudah ada di sana, berkata Agung Sedayu. Hati-hatilah, pesan Ki Waskita. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah berpacu lagi menempuh jalan bulak. Tetapi mereka tidak hanya berdua. 2 orang pengawal menyertainya untuk memberikan petunjuk arah datangnya panah sendaren, karena kebetulan mereka menangkap langsung isyarat suara itu. Tetapi Agung Sedayu bertekad untuk berupaya agar tidak terjadi benturan kekerasan antara orang-orang berkuda itu dengan para pengawal tanah perdikan. Agaknya orang-orang berkuda itu masih lebih mudah diajak berbicara daripada Ki Gajah Lengit, yang sejak pertama telah berniat untuk menguasai kuda Gelagah Putih. Ketika Agung Sedayu, Gelagah Putih dan kedua orang pengawal yang menyertainya memasuki padukuhan yang telah mengirimkan 10 orang peronda atas perintah Agung Sedayu, maka mereka pun telah mendapat keterangan, di mana para pengawal itu menjumpai orang berkuda, karena mereka telah mengirimkan isyarat panah sendaren pula. Dengan cepat Agung Sedayu telah menuju ke arah yang ditunjukkan oleh para pengawal itu. Sebenarnya lah, ketika mereka memasuki sebuah bulak yang agak panjang, maka mereka telah mendapatkan 2 kelompok yang nampaknya sedang bertengkar. Namun Agung Sedayu merasa beruntung, bahwa belum terjadi benturan kekerasan di antara mereka. Ketika Agung Sedayu dan Gelagah Putih mendekat, maka mereka melihat beberapa orang berkuda yang dikelilingi oleh para pengawal dari padukuhan di sisi timur. Agaknya para peronda berkuda dari padukuhan induk justru belum sampai ke tempat itu. Syukurlah kau segera datang, berkata pemimpin peronda itu. Kami memang mengirimkan isyarat panah sendaren, yang agaknya dengan isyarat tunda dari padukuhan-padukuhan di sebelah padukuhan induk,
maka isyarat itu dapat kau terima. Ya. Isyaratmu telah kami terima, jawab Agung Sedayu. Kami memang menghindari isyarat kentongan agar tidak menimbulkan kegelisahan di seluruh tanah perdikan, berkata pemimpin peronda itu pula. Namun salah seorang dari orang-orang berkuda itu berteriak. Heh, siapa yang datang itu? Kami adalah peronda-peronda dari padukuhan induk tanah perdikan, jawab Agung Sedayu. Bagus, jawab orang itu. Sekarang kalian mau apa? Kami ingin tahu, apakah kepentingan kalian di tanah perdikan ini, jawab Agung Sedayu. Sudah aku katakan kepada kawan-kawanmu, bahwa kami hanya ingin melihat-lihat saja. Apakah ada salahnya, bertanya orang itu. Tidak. Tentu tidak. Tetapi kalian mengambil waktu yang kurang tepat. Sebaiknya kalian melihat-lihat tanah perdikan ini di waktu siang, berkata Agung Sedayu. Tetapi kesempalan kami hanyalah di malam hari. Di siang hari kami tidak dapat meninggalkan pasukan kami, jawab seorang yang lain di antara orang-orang berkuda itu. Bukankah ada waktunya hari-hari luang, bertanya Agung Sedayu. Nampaknya kalian adalah orang-orang yang terlalu sederhana berpikir, berkata yang tertua di antara orang-orang berkuda itu. Seharusnya kalian tahu, bahwa kami berada di Mataram dalam rangka persiapan untuk bergerak ke timur. Kami adalah prajurit-prajurit yang sudah siap untuk turun ke medan pertempuran. Karena itu, sebaiknya kalian jangan mengganggu kami. Kami memang tidak ingin mengganggu Kisanak, berkata Agung Sedayu. Namun kami mohon Kisanak bersabar sehingga Kisanak mendapat kesempatan melakukannya di siang hari. Di malam hari Kisanak dapat mengejutkan orang-orang tanah perdikan. Baik yang sedang beristirahat, maupun mereka yang berada di gardu-gardu. Cukup, bentak orang tertua di antara mereka. Kami bebas untuk melakukan apa saja. Apalagi kedatangan kami ke Mataram itu atas undangan Panembahan Senapati. Kalian harus menghormati kami, karena kalian memang harus menghormati Panembahan Senapati itu sendiri. Kami mengerti Kisanak. Karena itu, maka kami memang ingin menghormati kalian sebagaimana seorang tamu dari Panembahan Senapati. Tetapi sudah tentu bahwa Kisanak pun harus menghormati kami, karena kami juga merupakan bagian dari Panembahan Senapati itu sendiri. Jika Kisanak tidak menghormati kami, maka Kisanak adalah tamu yang tidak menghormati pemilik rumahnya. Apalagi pemilik rumah itu adalah Panembahan Senapati, yang telah mengundang Kisanak untuk datang kemari, berkata Agung Sedayu. Orang-orang berkuda itu termangu-mangu sejenak. Namun yang tertua di antara mereka pun berkata, ternyata kau pandai juga memutarbalikkan kenyataan. Sekarang, pergilah. Jangan ganggu kami. Namun pemimpin peronda dari tanah perdikan itu bergeser mendekati Agung Sedayu sambil berkata, perbuatan mereka mirip dengan orang mabuk. Mereka bergurau dan tertawa keras-keras di sepanjang jalan tanpa menghiraukan orang-orang yang sudah tertidur nyenyak. Derap kaki kuda mereka, dan teriakan-teriakan yang tidak menentu, terasa sangat mengganggu ketenangan malam ini. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, nah, Kisanak. Kami mohon, jangan ganggu ketenangan tanah ini. Orang-orang berkuda itu memang menjadi marah. Wajah-wajah mereka menunjukkan ketegangan perasaan mereka. Yang tertua di antara mereka pun berkata, kalian pun jangan mengganggu kami. Kami dapat berbuat apa saja sesuka hati kami. Tanah perdikan ini termasuk daerah yang berada di bawah kekuasaan Mataram, meskipun ke dalam kalian dapat mengurusi kebutuhan kalian sendiri. Kisanak. Bagaimanapun juga, kami berhak untuk mempertahankan ketenangan kehidupan kami. Karena itu, kami mohon Kisanak untuk beristirahat di Banjar Padukuhan sebelah. Malam ini Kisanak dapat tidur di Banjar. Besok Kisanak dapat melihat-lihat keadaan tanah perdikan, berkata Agung Sedayu. Tidak. Kau dengar. Aku ingin mempergunakan waktuku yang semalam ini untuk pergi kemana saja aku suka. Aku memang akan singgah di Banjar-Banjar Padukuhan untuk minum dan barangkali makan. Tetapi tidak untuk bermalam. Sebelum dini kami sudah harus kembali ke Mataram, jawab yang tertua di antara mereka. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia masih berusaha untuk mengekang diri. Katanya, Kisanak. Kami mohon Kisanak mengerti keadaan tanah perdikan ini.
Siapapun dan apapun tanah perdikan ini, tetapi kalian pun harus tahu bahwa kami adalah prajurit-prajurit yang siap untuk bertempur. Jangan memaksa kami untuk melakukan pemanasan di sini, berkata yang tertua di antara mereka. Namun jawab Agung Sedayu cukup keras juga. Kami pun telah mencemaskannya. Karena itu, minggirlah, bentak orang itu. Kisanak. Yang kami takutkan adalah bahwa kami pun merasa perlu untuk memanaskan darah kami sebelum kami pergi ke Madiun, desis Agung Sedayu. Siapa yang akan pergi ke Madiun? Bertanya orang itu. Kami. Pasukan pengawal tanah perdikan ini, jawab Agung Sedayu. Tetapi orang itu tertawa. Katanya. Buat apa kalian pergi ke Madiun? Kalian tentu hanya akan menjadi beban saja bagi para prajurit Mataram dan prajurit-prajurit dari seberang Gunung Kendeng. Apakah kalian prajurit dari seberang Gunung Kendeng? Bertanya Agung Sedayu. Tidak ada gunanya kalian tahu, jawab orang itu. Baiklah. Namun kami tetap berpendirian, bahwa kalian tidak dapat berbuat sesuka hati kalian di sini. Jika kalian mabuk tuak, sebaiknya kalian tidur saja di Banjar. Nanti, jika kalian bangun, maka kalian akan merasa lebih segar, berkata Agung Sedayu. Agaknya orang-orang itu masih akan menjawab. Tetapi mereka telah dikejutkan oleh derap beberapa ekor kuda yang dengan cepat mendekat. Ternyata mereka adalah pengawal berkuda yang meronda dari padukuhan induk sebagaimana dipesankan oleh Agung Sedayu. Demikian mereka mendekat, maka pemimpin pengawal itu berkata, ternyata kau datang lebih dahulu, Agung Sedayu. Kami telah meronda berkeliling, sehingga kami tidak menerima isyarat apapun dari tempat ini. Baru kemudian kami mendapat keterangan tentang isyarat itu. Aku juga baru datang, jawab Agung Sedayu. Ternyata isyarat itu ditujukan langsung ke padukuhan induk dengan lontaran tunda anak panah Sendaren. Nah, inilah orang-orang yang aku sebutkan. Nampaknya mereka memang sedang mabuk tuak. Karena itu, sangat berbahaya bagi mereka untuk duduk di atas punggung kuda yang berpacu cepat, berkata Agung Sedayu. Para pengawal berkuda itu pun kemudian telah mendekat. Mereka melihat para prajurit berkuda yang menjadi termangu-mangu. Kisanak, berkata Agung Sedayu. Sebaiknya Kisanak membuat pertimbangan-pertimbangan baru. Sudah aku katakan, bahwa kami akan mempertahankan kewibawaan kami. Karena itu, kami persilahkan kalian pergi ke Banjar. Tidak, geram yang tertua di antara mereka. Jika tidak, biarlah kami mengantar kalian ke tepian. Kalian harus menyeberang ke timur. Atau kita akan bersama-sama melakukan pemanasan sebelum kita bersama-sama pergi ke Madiun, berkata Agung Sedayu. Wajah orang-orang berkuda itu menjadi tegang. Namun mereka memang harus membuat pertimbangan-pertimbangan baru. Mereka ternyata harus berhadapan dengan dua kelompok pengawal tanah perdikan yang agaknya tidak sedang bermain-main. Agaknya mereka pun telah bersungguh-sungguh. Karena itu, maka orang-orang berkuda itu akhirnya memang harus mengambil keputusan yang terbaik bagi mereka. Baiklah. Kami akan meninggalkan tempat ini. Tetapi kalian jangan menyesal, jika kami menganggap persoalan kita belum selesai, geram yang tertua di antara mereka. Terserah, jawab Agung Sedayu. Apapun yang akan kalian lakukan, kami akan menghadapinya, karena kami juga mempunyai harga diri. Kelak, di Mataram pun, kami akan melaporkannya kepada Panembahan Senapati, agar Panembahan Senapati mempunyai gambaran tentang kalian, tentang prajurit-prajurit yang datang atas undangannya. Panembahan Senapati memerlukan kami, desis orang itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia berkata, tetapi apakah dengan demikian berarti bahwa kalian boleh menghina Panembahan Senapati itu sendiri? Jangan memutarbalikkan kenyataan. Kalianlah yang menghina Panembahan Senapati karena kalian telah menghina tamunya, jawab orang tertua. Tamu yang tidak tahu diri, adalah tamu yang menghina orang yang mengundangnya, berkata Agung Sedayu. Namun ternyata Gelagah Putih tidak sabar lagi menghadapi orang-orang itu. Karena itu, maka katanya, sudahlah. Jika kalian sudah berniat untuk meninggalkan tempat ini, silahkan. Kami akan mengantar kalian sampai ke tepian. Aku tidak memerlukan kalian, geram orang itu. Akulah yang berniat untuk melakukannya, sehingga aku yakin bahwa kalian benar-benar telah menyeberang, jawab Gelagah Putih.
Orang-orang berkuda itu memang menjadi sangat marah. Tetapi mereka berhadapan dengan pengawal yang jumlahnya 3-4 kali lipat. Karena itu, maka mereka memang tidak mempunyai kesempatan untuk mengelak lagi. Sejenak kemudian, maka orang tertua di antara mereka berkata, "Kita akan kembali ke Mataram. Tetapi kalian kelak tentu akan menyesal." Gelagah Putih bergeser maju. Tetapi Agung Sedayu sempat memegang kendali kudanya sambil berdesis, "Biarlah mereka pergi." Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun Agung Sedayu pun berkata, "Kita akan mengikuti mereka sampai ke tepian, seperti yang telah kau katakan." Demikianlah, maka Agung Sedayu, Gelagah Putih, 2 orang pengawal yang menyertainya, serta sekelompok pengawal berkuda telah mengikuti orang-orang berkuda itu menyusuri jalan di tanah perdikan menoreh menuju ke tempat penyeberangan. Orang-orang itu semula akan menyeberang di penyeberangan yang lain dari saat mereka menyeberang ke barat. Agaknya mereka telah mendapat keterangan tentang beberapa tempat penyeberangan Kali Praga, sehingga mereka dapat memilih satu di antaranya. Tetapi ternyata Agung Sedayu telah mempersilahkan mereka untuk menyeberang di penyeberangan sebelah utara. "Sekehendakku," berkata salah seorang dari mereka. "Tidak. Kau harus menjadi tamu Panembahan Senapati yang baik, agar nama Panembahan Senapati tidak ikut tercemar karenanya," berkata Agung Sedayu. "Apa salahnya aku menyeberang di penyeberangan yang lain?" bertanya orang itu. "Memang tidak ada salahnya. Tetapi kalian belum membayar tukang satang ketika kau menyeberang Kali Praga," berkata Agung Sedayu. "Persetan," geram orang yang tertua. "Siapa yang berkata begitu? Kau kira aku tidak melihat kau menyeberang?" Gelagah Putihlah yang menyahut. "Kenapa kau diam saja waktu itu?" bertanya orang tertua itu. "Aku kira kalian bukan orang mabuk yang mengganggu ketenangan tanah perdikan ini," jawab Gelagah Putih. "Omong kosong. Tentu tukang satang itulah yang mengatakan," geram orang tertua di antara mereka. "Dan kau mencoba untuk menghindar dari mereka," sahut Gelagah Putih. Lalu dengan keras Gelagah Putih berkata, "Tidak. Kalian harus lewat penyeberangan itu. Kalian harus membayar upah mereka untuk menyeberangkan ke timur, sekaligus memberi upah kepada tukang satang yang telah kau pergunakan untuk menyeberang ke barat. Jika tidak, maka biarlah aku kelak mengatakan kepada setiap orang bahwa kalian telah menipu tukang satang. Orang-orang kecil yang harus kau tolong dan kau lindungi." "Setan kau," geram orang itu. "Jika kalian menolak, maka Panembahan Senapati tentu akan marah sekali. Pimpinanmu tentu juga akan menjadi malu, karena prajurit-prajuritnya bertindak seperti yang kau lakukan itu." Orang-orang berkuda itu tidak dapat berbuat lain. Mereka pun telah berbelok menuju ke penyeberangan utara, tempat mereka menyeberang ke barat. Ketika mereka sampai di tepian, maka tukang-tukang satang semula memang berkeberatan menyeberangkan mereka, karena tukang-tukang satang itu tahu, bahwa ketika orang-orang itu menyeberang ke barat, mereka tidak mau membayar. Apalagi membayar lipat. Tetapi Agung Sedayulah yang kemudian menengahi persoalan itu. Katanya, "Mereka cemas bahwa kau tidak akan membayar upah mereka lagi. Padahal di malam hari mereka biasanya mendapat upah lipat. Karena itu, maka kau harus membayarnya lipat kepada mereka, dan kau masih harus membayar tukang-tukang satang yang kau pergunakan untuk menyeberang ke barat." "Itu pemerasan," teriak yang tertua di antara mereka. "Aku hanya mau membayar upah sewajarnya." "Baiklah," berkata Agung Sedayu. "Jika kau tidak mempunyai uang cukup untuk membayar lipat, bayarlah seberapa kau mempunyai uang. Aku akan menambahnya, sehingga tukang satang itu tidak akan dirugikan." Wajah orang itu menjadi merah. Ia benar-benar tersinggung oleh kata-kata Agung Sedayu itu. Karena itu maka ia pun menggeram. "Kau ternyata terlalu sombong. Jika saja kau jantan dan bersedia perang tanding tanpa mengikut sertakan para pengawalmu yang jumlahnya terlalu banyak itu." "Untuk apa aku berperang tanding? Apakah kau memiliki keberanian cukup untuk melakukannya?" bertanya Agung Sedayu. Kemarahan orang itu tidak tertahankan lagi, sehingga ia telah kehilangan kekang diri. Karena itu, maka dengan serta-merta ia telah memukul mulut Agung Sedayu. Tetapi Agung Sedayu yang memang memancing kemarahannya itu telah memperhitungkannya. Karena itu, maka ia telah mempersiapkan diri. Ia tidak ingin berkelahi melawan orang itu, tetapi ia ingin sekedar membuatnya jera.
Karena itu, maka ketika orang itu memukulnya, maka rasa-rasanya tangan orang itu telah menyentuh batu. Agung Sedayu telah mengeterapkan ilmu kebalnya, sehingga pukulan itu tidak berarti apa-apa baginya. Orang itu terkejut mengalami hal yang tidak diduganya itu, sementara Agung Sedayu berdiri tegak tanpa berbuat apa-apa. Bahkan Agung Sedayu masih saja berkata, "Apa yang kau lakukan itu? Apakah kau tidak bersungguh-sungguh?" Penghinaan yang tidak dapat diterima oleh orang itu. Karena itu, maka ia pun telah menyerang Agung Sedayu dengan kakinya. Dengan cepat orang itu memiringkan tubuhnya, menjulurkan kakinya ke dada Agung Sedayu. Agung Sedayu memang tidak beringsut. Serangan itu tepat mengenai dadanya. Tetapi orang itu menjadi heran. Seakan-akan Agung Sedayu tidak merasakan sentuhan itu. Bahkan kekuatan yang terlontar lewat serangan itu seakan-akan telah memukul kembali bagian dalam tubuhnya sendiri, sehingga karena itu, maka orang itu telah terdorong beberapa langkah surut. "Ilmu iblis yang manakah yang ada padamu sekarang?" geram orang itu. "Kisanak," berkata Agung Sedayu. "Lakukan apa yang pantas dilakukan oleh orang-orang terhormat. Sekali lagi aku minta Kisanak membayar sebagaimana diminta oleh tukang-tukang satang itu, serta upah yang belum kau bayar ketika kau menyeberang ke barat. Sekali lagi aku beritahukan, jika kau memang tidak mempunyai uang, biarlah kau bayar sebanyak uang yang kau miliki, selebihnya aku yang akan membayarnya." Orang itu sudah tidak tahan lagi. Tetapi ia harus menghadapi kenyataan, bahwa pukulan dan serangan kakinya seakan-akan tidak terasa sama sekali oleh orang itu. Karena itu, maka ia pun tiba-tiba saja berteriak, "Cukup! Cukup!" Keadaan memang menjadi tegang. Kawan-kawan dari orang itu pun telah bersiap. Tetapi para pengawal tanah perdikan telah bergeser pula mendekat. Bagaimanapun juga kemarahan membakar jantung, tetapi prajurit berkuda itu menyadari bahwa mereka tidak akan dapat berbuat banyak. Apalagi di hadapan mereka berdiri seorang yang sama sekali tidak dapat diguncang oleh serangan-serangan salah seorang dari antara para prajurit itu. "Orang ini berilmu iblis," geram orang yang memukulnya itu di dalam hatinya. Beberapa saat mereka bagaikan membeku. Namun tiba-tiba saja orang tertua di antara prajurit berkuda itu berkata, "Kita tinggalkan saja orang berilmu iblis ini." Tetapi kau belum menjawab. "Apakah kau bersedia membayarnya?" bertanya Agung Sedayu. "Setan kau," jawab orang itu. Namun tiba-tiba saja orang itu telah mengambil uang dari kantong ikat pinggangnya dan memberikannya kepada tukang satang itu sambil berkata lantang, "Hitung. Kau kira aku tidak mempunyai uang? Aku tidak hanya membayar lipat 2. Tetapi lebih dari itu." Tukang satang itu memang menghitung uang yang diberikan kepadanya. Memang terdapat kelebihan jika diperhitungkan upahnya 2 kali lipat. Karena itu, maka katanya, "Uang ini memang berlebih." "Ambil," bentak orang tertua itu. "Aku masih mempunyai cukup uang." Tetapi Agung Sedayu masih berkata, "Tukang satang yang kau pergunakan untuk menyeberang ke barat masih belum kau bayar." "Aku akan membayarnya lebih banyak dari yang seharusnya," teriak orang itu. "Di mana rakit itu sekarang?" bertanya Agung Sedayu kepada tukang satang. "Bukankah kau tahu, rakit yang mana yang membawa orang-orang berkuda ini ke barat?" "Rakit itu sudah ada di seberang lagi," jawab tukang satang itu. "Nah, bayar upah itu di sana," berkata Agung Sedayu. "Jika tidak, aku cari kau di Mataram, dan aku akan mengatakan kepada para prajurit yang datang dari Pajang, dari Pegunungan Kidul, dari Grobogan, dari Pati, dari Demak, dan dari mana saja, bahwa kalian telah menolak membayar upah ketika kau menyeberang Kali Praga." "Diam! Diam kau iblis!" teriak orang itu. "Sudah aku katakan, aku mempunyai banyak uang." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Demikianlah, orang-orang berkuda yang tidak mau mengaku berasal dari mana itu telah menyeberang Kali Praga. Di tengah-tengah penyeberangan seorang di antara mereka sempat berkata, "Di tanah perdikan itu ada juga orang berilmu tinggi." "Mereka berjumlah terlalu banyak," desis yang lain. "Tetapi ada di antara mereka yang tidak berguncang mendapat serangan salah seorang di antara kita," jawab orang itu. Orang tertua di antara mereka pun berdesis, "Ya, orang itu memiliki kelebihan.
Tetapi bukan berarti berilmu tinggi. Ia hanya memiliki daya tahan yang sangat besar, sehingga serangan yang mengenai tubuhnya tidak mampu menggesernya. Aga. Orang-orang itu mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak lagi berteriak-teriak dan bergurau berlebihan sebagaimana ketika mereka menyeberang ke barat. Mereka terpaksa merenungi perjalanan mereka ke tanah perdikan menoreh. Ternyata mereka harus mengakui bahwa mereka memang tidak dapat berbuat sesuka hati. Mereka bukan orang-orang yang sangat dihormati dan ditakuti tanpa ada yang berani mencegah perbuatan-perbuatan mereka, meskipun mereka datang untuk membantu Panembahan Senapati. Apalagi mereka adalah orang-orang yang dianggap pilihan di antara para prajurit dalam pasukannya. Tetapi di tanah perdikan menoreh, mereka telah bertemu dengan sikap yang tidak mereka duga sebelumnya. Di tepian di seberang, orang-orang itu memang memenuhi janjinya, karena mereka tidak mau terjadi keributan yang akan dapat mencemarkan nama mereka di antara para prajurit yang datang bersamanya, apalagi yang datang dari daerah lain. Mereka pun kemudian telah membayar upah tukang satang yang telah menyeberangkan mereka ke barat ketika mereka berangkat memasuki tanah perdikan menoreh. Sementara itu, ketika orang-orang itu telah menghilang dalam kegelapan, maka Agung Sedayu, Gelagah Putih, dua orang pengawal yang datang bersamanya serta para pengawal berkuda yang lain, telah meninggalkan tepian. Mereka singgah di padukuhan di sisi timur untuk memberitahukan bahwa orang-orang berkuda itu telah menyeberang. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan kembali ke padukuhan induk dan langsung ke rumah Ki Gede untuk memberikan laporan. Namun sejenak kemudian, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah mohon diri untuk kembali ke rumah mereka. Sekar Mirah tentu sudah menunggu-nunggu, berkata Agung Sedayu kepada Gelagah Putih ketika mereka meninggalkan rumah Ki Gede. Ya, kita berjanji untuk pulang hari ini. Tetapi tentu tidak sampai larut seperti ini, jawab Gelagah Putih. Agaknya Mbokayu memang sudah gelisah. Agung Sedayu menarik nafas. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Demikian Agung Sedayu dan Gelagah Putih meninggalkan rumahnya, maka Ki Gede pun telah mempersilahkan Ki Waskita dan beberapa orang bebahu untuk beristirahat. Aku juga ingin beristirahat, berkata Ki Gede. Kita percayakan saja penjagaan rumah ini kepada para pengawal. Sejenak kemudian maka pendapat itu memang menjadi sepi. Ki Gede telah memberikan beberapa pesan kepada para pengawal, agar mereka tetap berhati-hati. Jika ada sesuatu yang terasa sangat penting, bangunkan aku, pesan Ki Gede. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ki Waskita yang kemudian ternyata sulit untuk segera tidur, telah membayangkan beberapa segi kemungkinan yang timbul di Mataram. Ternyata beberapa orang di antara prajurit yang ada di Mataram sulit untuk dikendalikan. Mereka telah melakukan sesuatu yang dapat mengeruhkan hubungan antara para prajurit. Tetapi tidak lama lagi, mereka akan segera berangkat ke timur, berkata Ki Waskita di dalam hatinya. Namun yang kemudian terbayang adalah peperangan yang dahsyat yang terjadi antara Mataram dan Madiun. Perang yang tentu akan menelan korban yang besar di kedua belah pihak. Apalagi di kedua belah pihak terdapat senapati-senapati yang memiliki ilmu yang tinggi. Jika mereka yang berilmu tinggi itu tidak mau mengekang diri dan bertempur di antara para prajurit kebanyakan, maka akibatnya tentu akan buruk sekali. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Sekilas teringat anak laki-lakinya yang ternyata telah memilih jalan sendiri. Benar-benar sendiri, karena sikap dan keyakinannya. Jika saja dunia ini banyak orang yang bersikap dan berkeyakinan seperti Rudita, berkata Ki Waskita di dalam hatinya. Namun ia pun berdesis. Tetapi selama masih ada kejahatan di dunia ini, termasuk kedengkian, ketamakan dan mementingkan diri sendiri, maka masih diperlukan perlindungan bagi mereka yang lemah. Tetapi benturan kekuatan tidak saja timbul di antara mereka yang dinilai jahat, tamak, dengki dan mementingkan diri sendiri, melawan mereka yang menentangnya. Bahkan benturan kekuatan dapat timbul di antara mereka yang berpegang pada satu keyakinan akan kebenaran di masing-masing pihak. Kedua belah pihak merasa berdiri di atas kebenaran itu. Selagi Ki Waskita masih saja gelisah di pembaringan, maka Sekar Mirah pun gelisah di ruang dalam rumahnya. Ia tidak dapat menunggu dengan tenang duduk atau berbaring di pembaringan. Sekar Mirah memperhitungkan bahwa sebelum gelap Agung Sedayu tentu sudah sampai di rumahnya.
Sehingga karena itu, maka Sekar Mirah menduga bahwa tentu ada hambatan di perjalanan, justru pada saat-saat yang gawat. Karena itu, maka ia menjadi gelisah. Rasa-rasanya waktu berjalan sangat lambat. Hari yang panjang, namun Agung Sedayu tidak kunjung datang. Sekar Mirah yang meyakini kemampuan suaminya dan Gelagah Putih untuk dapat mengatasi berbagai macam hambatan itu, masih juga memperhitungkan kemungkinan lain, seandainya Agung Sedayu bertemu dengan sekelompok orang berilmu tinggi. Sementara itu, Ki Jayaraga pun merasa gelisah pula. Ia tidak segera masuk ke dalam rumah meskipun ia telah berada di regol halaman. Ketika 3 orang peronda sedang berkeliling lewat jalan induk, maka ketiganya pun berhenti di depan regol, karena mereka melihat Ki Jayaraga justru berjongkok di depan regol. Ada yang ditunggu Ki Jayaraga, bertanya salah seorang dari peronda itu, namun yang kemudian justru ikut berjongkok bersama kedua orang kawannya yang lain. Agung Sedayu belum datang, desis Ki Jayaraga. Sudah, jawab salah seorang peronda itu dengan serta-merta. Aku sudah melihatnya di rumah Ki Gede. Lalu, bertanya Ki Jayaraga. Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah meninggalkan rumah Ki Gede dengan tergesa-gesa bersama 2 orang pengawal. Ada hubungannya dengan isyarat suara panah Sendaren itu, bertanya Ki Jayaraga. Ya, jawab peronda itu. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya. Aku juga mendengar suara isyarat itu. Tetapi aku tidak dapat meninggalkan rumah ini. Pernah ada usaha untuk mengambil Sekar Mirah. Mungkin usaha itu akan diulangi dengan memancing perhatian orang ke arah lain. Aku tadi sudah memperhitungkan bahwa di rumah Ki Gede ada Ki Waskita dan Ki Gede sendiri. Ya. Ki Waskita dan Ki Gede tinggal bersama beberapa orang bebahu serta pengawal, sementara Agung Sedayu dan Gelagah Putih pergi ke tempat sumber isyarat itu, berkata pengawal itu. Tetapi sudah beberapa saat yang lalu. Mungkin Agung Sedayu sekarang sudah kembali ke rumah Ki Gede. Jika terjadi sesuatu, bertanya Ki Jayaraga. Kita tidak mendengar isyarat kentongan. Jika terjadi sesuatu yang berbahaya dan memerlukan kekuatan yang lebih banyak lagi, maka tentu akan terdengar suara kentongan, berkata peronda itu. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Tetapi rasa-rasanya hatinya masih saja tidak tenang sebelum Agung Sedayu dan Gelagah Putih kembali. Namun beberapa saat kemudian, mereka mendengar derap kaki kuda, sementara dari kejauhan mereka melihat 2 orang penunggang kuda mendekat. Di bawah cahaya obor di regol-regol halaman, mereka melihat seekor di antara kedua ekor kuda itu adalah kuda yang besar dan tegar. Itulah mereka, berkata Ki Jayaraga yang kemudian bangkit berdiri. Demikian pula ketiga orang peronda itu. Sebenarnya lah bahwa yang datang itu adalah Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Agung Sedayu dan Gelagah Putih memang agak berdebar-debar melihat beberapa orang berdiri di regol halamannya. Namun kemudian mereka pun segera mengenalinya. Bahwa yang ada di regol itu adalah Ki Jayaraga dan 3 orang pengawal. Syukurlah kau segera datang, berkata Ki Jayaraga. Bukankah tidak terjadi sesuatu di sini, bertanya Agung Sedayu. Tidak. Tetapi kami menjadi gelisah. Sekar Mirah juga gelisah. Kami memperhitungkan, kau datang sebelum senja, berkata Ki Jayaraga. Ada sedikit hambatan di perjalanan, Ki Jayaraga, jawab Agung Sedayu. Bahkan setelah aku sampai ke rumah Ki Gede pun, aku harus pergi lagi sampai ke pinggir Kali Praga. Untunglah bahwa kami turun ke penyeberangan sisi utara, sehingga tidak terlalu jauh ke selatan. Masuklah, berkata Ki Jayaraga. Sekar Mirah tentu masih menunggu. Sebenarnya lah sebelum Agung Sedayu dan Gelagah Putih sampai ke sisi pendapa, Sekar Mirah sudah membuka pintu. Dengan tergesa-gesa ia keluar turun ke pendapa. Bukankah tidak terjadi sesuatu Kakang? Bertanya Sekar Mirah yang mendengar suara Agung Sedayu dan Ki Jayaraga. Tidak Mirah, jawab Agung Sedayu. Hanya sedikit kelambatan. Syukurlah, Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam, sementara Gelagah Putih membawa kudanya dan kuda Agung Sedayu ke kandang. Sejenak kemudian, setelah mencuci tangan dan kakinya, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah duduk di ruang dalam bersama Ki Jayaraga dan Sekar Mirah. Kakang tidak beristirahat dahulu, berkata Sekar Mirah. Hampir menjelang dini. Besok kita dapat berbincang panjang. Iya, sambung Ki Jayaraga. Kau tentu letih.
Bukankah kau harus mengatasi hambatan di perjalanan? Agung Sedayu dan Gelagah Putih memang merasa letih. Keduanya bukan saja merasa letih karena perjalanan mereka serta hambatan yang mereka alami di perjalanan, serta perjalanan mereka kembali sampai ke pinggir Kali Praga, tetapi hati mereka juga merasa letih. Bahkan kesal atas peristiwa yang terjadi 2 kali dalam sehari. Pasukan khusus Mataram tentu harus bekerja keras untuk mengatasi geseran-geseran seperti ini yang terjadi di kota, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Karena itulah, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun kemudian telah pergi ke bilik masing-masing. Sekar Mirah memang tidak mengusik lagi Agung Sedayu yang berusaha untuk melepaskan segala persoalan yang membelit hatinya, karena ia memang ingin dapat tidur nyenyak di sisa malam itu. Gelagah Putih pun telah berbaring diam. Ia pun berusaha untuk beristirahat sebaik-baiknya, karena kerja yang lain masih menunggu esok pagi. Meskipun keduanya baru dapat tidur menjelang dini hari, namun ternyata bahwa keduanya sudah terbiasa untuk bangun sebelum matahari terbit. Tetapi meskipun mereka belum cukup lama beristirahat, namun yang sebentar itu telah membuat tubuh mereka menjadi segar kembali. Seperti biasa keduanya melakukan kerja di pagi hari. Ketika Ki Jayaraga yang menjadi lebih senang pergi ke sawah, maka Agung Sedayu telah membersihkan halaman, sementara Gelagah Putih memandikan kuda mereka yang kemarin menempuh perjalanan panjang. Pembantu rumah itu telah berada di sumur pula bersama Gelagah Putih. Dengan bangga anak itu berkata, "Aku mendapat sidat yang besar malam tadi." "Pelus maksudmu?" "Bukankah sidat yang besar disebut pelus?" bertanya Gelagah Putih. "Belum dapat disebut pelus. Tetapi sudah terlalu besar untuk disebut sidat," katanya. "Bagus. Lalu apa lagi?" bertanya Gelagah Putih. "Baik-baiknya, karena kerja yang lain masih menunggu esok pagi." "Beberapa ekor ikan lele dan setumpuk udang dan wader pari," jawab anak itu. "Oh, nampaknya kau berhasil malam tadi." "Beberapa ekor yuyu," jawabnya pula. "Kenapa kau bawa juga yuyu itu?" bertanya Gelagah Putih. "Aku teringat kau," jawab anak itu. Tiba-tiba saja Gelagah Putih melepaskan kendali kuda yang baru dimandikannya di dekat sumur. Selangkah demi selangkah ia mendekati anak itu. "Kau juga minta dimandikan agaknya?" desis Gelagah Putih. "Tidak. Tidak," anak itu pun telah berlari menjauh. "Semalam kau nampaknya masih belum mencuci tangan dan kakimu yang berlumpur," geram Gelagah Putih. "Jangan. Kau tidak boleh marah. Aku hanya salah ucap. Maksudku beberapa ekor yuyu itu untuk kucing kita." Anak itu mulai berputar mengelilingi sumur. Gelagah Putih pun akhirnya berhenti. Katanya, "Nanti aku akan menungguimu jika kau makan. Kau harus menghabiskan beberapa ekor yuyu itu. Jika tidak, maka aku akan menyuapimu dengan ketam-ketam itu." "Tidak. Aku minta maaf," berkata anak itu. "Aku tidak akan salah ucap lagi." Gelagah Putih berdiri bertolak pinggang. Namun kemudian ia telah melangkah kembali ke kudanya yang tidak beranjak dari tempatnya. Anak itu pun selangkah demi selangkah kembali pula ke sumur. Menarik senggot dan mengisi jambangan. Tetapi akhirnya Gelagah Putihlah yang tertawa. Katanya, "Sekali-sekali aku ingin membenamkan kepalamu di sungai itu." Anak itu tidak menjawab meskipun ia tersenyum-senyum. Bahkan kemudian ia berkata, "Kau selalu ingkar. Kau tidak bersungguh mengajari aku berkelahi." "Aku mulai ragu-ragu," jawab Gelagah Putih. "Jika kau kemudian mampu berkelahi, maka kau tentu akan melawan aku." "Tidak," jawab anak itu. "Kau lebih besar dari aku. Kau lebih dahulu belajar berkelahi dan kau sudah berkelahi setiap hari. Jika kau benar-benar ingin belajar berkelahi, maka kau harus mengikuti syarat yang harus kau jalani," berkata Gelagah Putih. "Bukankah aku berjanji untuk melakukan segala syarat?" sahut anak itu. "Tetapi satu yang kau tidak pernah melakukannya," desis Gelagah Putih. "Apa?" bertanya anak itu. "Makan ketam," jawab Gelagah Putih. Anak itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa. Katanya, "Itulah sebabnya aku mencari yuyu malam tadi." "Setan kau," geram Gelagah Putih.
Sekali lagi ia melepaskan kudanya dan sekali lagi ia melangkah mendekati anak itu. Tetapi anak itu pun berlari melingkari sumur. Katanya, "Cukup, cukup. Aku tidak akan mengganggumu lagi." Sesaat Gelagah Putih berdiri diam. Tetapi ia pun segera kembali ke kudanya dan kuda Agung Sedayu. Demikianlah, beberapa saat kemudian ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah duduk di ruang tengah bersama Sekar Mirah yang telah menyiapkan makan pagi. Dalam kesempatan itu, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah menceritakan perjalanannya ke Jati Anom untuk minta diri kepada Kiai Gringsing, Ki Widura dan Untara, bahwa mereka akan ikut serta dalam perjalanan ke timur bersama para prajurit Mataram dan dari beberapa kadipaten yang lain. "Bukankah Kakang Untara juga pergi?" bertanya Sekar Mirah. "Ya. Kakang Untara dan Adi Swandaru," jawab Agung Sedayu. Ternyata bahwa Adi Swandaru telah lebih dahulu mohon diri kepada guru. Agung Sedayu dan Gelagah Putih sempat menceritakan hambatan yang terjadi dalam perjalanannya. Hambatan yang datang justru dari orang-orang yang akan bersama para pengawal tanah perdikan pergi ke timur. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Kakang dan Gelagah Putih juga akan pergi, berkata Sekar Mirah. "Mula-mula memang," jawab Gelagah Putih. "Tetapi ketika Kakang juga menceritakan tentang kemungkinan untuk ikut serta ke timur, orang itu justru mengatakan bahwa kami hanya akan menambah beban makan dan minum saja." Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tertawa. Katanya, "Dari mana orang itu tahu kalau kau terlalu banyak makan?" Gelagah Putih dan Agung Sedayu ternyata ikut tertawa pula. Namun demikian, akhirnya Agung Sedayu pun berkata dengan nada rendah, "Satu gambaran yang buruk dari hiruk pikuknya Mataram sekarang ini." "Bukankah itu tidak akan berlangsung lama?" bertanya Sekar Mirah. "Ya. Dalam waktu yang dekat, maka pasukan seluruhnya akan segera berangkat," berkata Agung Sedayu. "Termasuk kami." Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah terbiasa ditinggalkan oleh Agung Sedayu untuk menjalani tugas. Tetapi ketika Agung Sedayu disiapkan untuk ikut perjalanan pasukan ke timur, perasaan Sekar Mirah menjadi agak lain. Meskipun ia tidak terlibat langsung, tetapi ia sudah mendengar bahwa Madiun berhasil menghimpun kekuatan yang sangat besar, sehingga perlawanan Madiun tentu akan merupakan perang yang cukup gawat bagi Mataram. Betapapun banyaknya orang berilmu tinggi dari Mataram, namun melawan kekuatan yang besar, tentu harus diperhitungkan dengan sangat cermat. Agung Sedayu agaknya dapat membaca gejolak hati Sekar Mirah. Karena itu, maka ia pun berkata, "Mataram akan berangkat ke Madiun bersama para senapati tertingginya. Di samping Pangeran Singasari dan Pangeran Mangkubumi, maka sudah tentu Pangeran Gagak Baning di Pajang juga akan berangkat. Sedangkan pasukan itu dalam keseluruhan akan dipimpin sendiri oleh Panembahan Senapati dan Ki Patih Mandaraka. Tetapi Panembahan Mas telah bekerja sama dengan beberapa adipati dari timur," berkata Sekar Mirah. "Mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Sementara kita masih belum dapat mengetahui perbandingan ilmu Panembahan Mas di Madiun dengan Panembahan Senapati di Mataram." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berkata, "Segala sesuatunya kita serahkan saja kepada Yang Maha Agung. Kepadanyalah kita sandarkan hidup kita." Kata-kata pasrah itu memang agak menenangkan hati Sekar Mirah. Karena apapun yang dilakukan dan dimanapun tempatnya, kehendak Yang Maha Agung akan dapat berlaku. Demikianlah, setelah Agung Sedayu dan Gelagah Putih selesai makan, maka mereka pun segera bersiap-siap untuk pergi ke rumah Ki Gede. "Nanti Ki Jayaraga akan menyusul," berkata Agung Sedayu. "Ya. Ki Jayaraga sekarang lebih senang berada di sawah. Nanti, jika matahari menjadi semakin tinggi mencapai ujung pepohonan, ia baru akan kembali," berkata Sekar Mirah. "Sebetulnya ia tidak perlu menunggu air sehingga kotak-kotak sawah itu penuh," berkata Agung Sedayu. "Ia senang melakukannya. Kadang-kadang menurut beberapa orang yang sering melihatnya, Ki Jayaraga betah duduk berlama-lama di pematang. Kadang-kadang ia tidak melihat air yang telah melimpah. Baru kemudian ia terkejut dan dengan tergesa-gesa menutup pematang," berkata Sekar Mirah. "Apakah ia pernah mengatakan sesuatu tentang keadaannya?" bertanya Agung Sedayu. "Aku justru akan bertanya kepada Kakang," sahut Sekar Mirah. Agung Sedayu menggeleng. Katanya,
Ia tidak pernah mengatakan sesuatu tentang dirinya sendiri. Tetapi Gagah Putihlah yang kemudian berkata. Ki Jayaraga pernah mengatakan di luar sadarnya bahwa ia ingin bertemu dengan anaknya. Anaknya, bertanya Agung Sedayu dan Sekar Mirah hampir berbareng. Iya, jawab Gagah Putih. Tetapi ketika aku ingin mendapat penjelasan, maka guru telah mengelak. Katanya kemudian, bahwa guru tidak pernah mempunyai anak. Agaknya orang tua itu menyimpan satu rahasia tentang dirinya. Tetapi yang jelas, ia pernah dikecewakan oleh murid-muridnya. Semua murid-muridnya tidak ada yang berjalan di jalan lurus. Satu-satunya harapannya ditumpahkan kepadamu Gagah Putih, berkata Agung Sedayu. Gagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba ia berdesis. Apakah guru merasa kecewa terhadapku? Apakah aku tidak dapat memenuhi batasan-batasan ilmu yang dibuat oleh guru? Agaknya tidak Gagah Putih, berkata Agung Sedayu. Namun sebelum kita berangkat ke Mataram, kita akan dapat bertanya kepadanya, meskipun kita harus berhati-hati. Gagah Putih mengangguk. Katanya. Agaknya Ki Jayaraga dalam hal ini agak tidak terbuka. Tetapi kita akan dapat mencobanya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Baiklah. Kita akan pergi ke rumah Ki Gede untuk mempersiapkan keberangkatan pasukan pengawal Tanah Perdikan. Demikianlah, maka Agung Sedayu dan Gagah Putih telah pergi ke rumah Ki Gede. Mereka bersama-sama dengan Ki Gede dan para pemimpin Tanah Perdikan lainnya telah mempersiapkan segala sesuatunya dalam hubungan keberangkatan mereka ke Mataram, untuk selanjutnya menempuh perjalanan bersama dengan pasukan segelar sepapan ke arah timur. Dari Ki Gede, Agung Sedayu dan Gagah Putih telah mendapat keterangan bahwa pasukan khusus Mataram yang ada di Tanah Perdikan sudah berangkat lebih dahulu. Seorang penghubung telah datang memberitahukan hal itu kepada Ki Gede. Untuk kepentingan ini, maka pasukan khusus itu tidak berada dalam ikatan kesatuan perintah dengan pasukan Tanah Perdikan, sebagaimana jika mereka berada di Tanah Perdikan. Jadi pasukan itu sudah berangkat, desis Agung Sedayu. Ya. Kemarin malam. Mereka telah mendapatkan seorang senapati baru yang akan memimpin pasukan khusus itu untuk selanjutnya. Ada 4 kelompok prajurit dari pasukan khusus itu yang ditinggalkan di dalam barak, berkata Ki Gede. Kita sendiri, kapan berangkat? Bertanya Gagah Putih tiba-tiba. Malam nanti kita bersiaga sepenuhnya. Menjelang dini kita berangkat. Kita masih belum tahu pasti, di kesatuan yang mana nanti pasukan kita ditempatkan. Yang pernah dinyatakan sebelumnya ternyata akan mengalami beberapa perubahan, meskipun pimpinan tertinggi masih dipegang oleh Panembahan Senapati bersama dengan Ki Patih Mandaraka, dan didampingi oleh Adipati dari Pati, Pangeran Singasari dan Pangeran Mangkubumi, berkata Ki Gede. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, mudah-mudahan kita berada di tempat yang mapan di antara para prajurit Mataram sendiri. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bersama dengan Untara dan Swandaru, berkata Ki Gede. Namun sebenarnya lah bahwa mereka tidak akan dapat memilih tempat dimanapun mereka ditempatkan. Dalam pada itu, maka sejenak kemudian, Agung Sedayu dan Gagah Putih pun bersama para pemimpin pengawal Tanah Perdikan telah bersiap untuk mengatur pasukan. Ki Gede sendiri, dalam umurnya yang semakin tua, akan memimpin pasukannya. Ia telah memerintahkan Agung Sedayu dan Gagah Putih untuk menjadi pimpinan pengapitnya. Sementara Ki Gede telah minta Ki Waskita dan Ki Jayaraga untuk mengawasi Tanah Perdikan menoreh bersama Sekar Mirah. Aku akan minta para bekel untuk selalu berhubungan dengan Ki Waskita dan Ki Jayaraga, berkata Ki Gede. Lalu katanya, mudah-mudahan di Tanah Perdikan ini tidak terjadi sesuatu. Aku pun ingin minta kepadamu agar kau tempatkan Sekar Mirah untuk sementara di rumahku. Ia akan dapat ikut melindungi rumah itu bersama para pengawal yang kita tinggalkan. Selebihnya, ia akan terhindar dari kemungkinan buruk, jika ada orang yang ingin mencelakainya sebagaimana pernah terjadi. Ki Waskita dan Ki Jayaraga akan melindunginya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, aku nanti akan berbicara dengan Sekar Mirah. Bukan berarti bahwa Sekar Mirah tidak akan sering pulang ke rumah untuk membersihkan perabot rumahmu dan barangkali membersihkan halaman dan kebunmu, berkata Ki Gede. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya,
Agaknya Sekar Mirah tidak akan berkeberatan. Sejenak kemudian maka Agung Sedayu, Gelagah Putih dan beberapa pemimpin pengawal telah meninggalkan rumah Ki Gede. Mereka telah pergi ke Banjar untuk berbicara dengan para pemimpin kelompok. Beberapa perintah telah disampaikan oleh Agung Sedayu kepada para pemimpin kelompok itu sebagaimana diperintahkan oleh Ki Gede. Beberapa saat kemudian, maka Agung Sedayu telah memerintahkan para pemimpin kelompok untuk kembali ke kelompok mereka masing-masing. Kalian masih mempunyai waktu hampir sehari untuk mempersiapkan kelompok masing-masing. Para pengawal masih sempat tinggal bersama keluarganya beberapa saat. Kita akan berkumpul menjelang saat sepi uang. Semua sudah dengan peralatan dan senjata masing-masing, karena kalian tidak akan mendapatkan kesempatan untuk pulang kembali. Menjelang dini kita berangkat. Kita berharap bahwa sebelum matahari sampai ke puncak langit, kita sudah berada di Mataram untuk melaporkan diri, berkata Agung Sedayu. Lalu katanya, kekuatan kita memang tidak sebesar kekuatan beberapa kadipaten yang akan ikut serta. Tetapi kita akan berada dalam satu kesatuan dengan para prajurit Mataram sendiri. Demikianlah, setelah semuanya jelas serta setelah beberapa pertanyaan dijawab oleh Agung Sedayu, maka para pemimpin kelompok itu pun diperkenankan untuk kembali ke kelompok masing-masing, untuk seterusnya pulang ke rumah. Mereka akan mempersiapkan segala sesuatu yang akan mereka bawa, terutama senjata. Menjelang dini mereka akan berangkat menuju ke Mataram. Di sebelah sebuah padukuhan telah disiapkan ara-ara yang cukup luas untuk menampung para pengawal yang akan berangkat. Ara-ara yang ditumbuhi rerumputan, tempat para gembala menggembalakan kambingnya. Padang rumput itu terletak di sebelah padang perdu yang berhubungan dengan sebuah hutan yang tidak terlalu lebat dan tidak pula terlalu luas. Hutan yang terbiasa menjadi tempat orang-orang yang mencari kayu bakar, karena di hutan itu sudah tidak dihuni oleh binatang buas. Selain tidak lagi terdapat pohon-pohon yang besar dan rimbun, maka hutan itu juga tidak cukup luas. Di sore hari, maka para pengawal telah menghabiskan waktu mereka dengan keluarga yang akan mereka tinggalkan. Demikian pula Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Namun ternyata Sekar Mirah tidak berkeberatan untuk tinggal di rumah Ki Gede, sementara Agung Sedayu tidak ada di Tanah Perdikan. Aku akan menunggui rumah ini, berkata Ki Jayaraga. Tetapi Ki Jayaraga tentu diperlukan oleh Ki Waskita, karena Ki Jayaraga juga termasuk diserahi mengawasi Tanah Perdikan ini, berkata Agung Sedayu. Setiap hari aku akan pergi ke rumah Ki Gede untuk menemui Ki Waskita. Jika ada sesuatu yang penting kami selesaikan, maka kami akan menyelesaikannya. Tetapi aku pun tidak dapat meninggalkan kerja bagi sawah kita, berkata Ki Jayaraga. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih Ki Jayaraga. Mudah-mudahan kalian selamat, dan keberangkatan pasukan Mataram akan membawa hasil, berkata Ki Jayaraga. Lalu katanya kepada Agung Sedayu. Secara khusus aku minta kau mengawasi Gelagah Putih. Peperangan bukan tempat yang baik untuk tumbuh. Baik secara jiwani maupun secara kewadagan. Banyak hal yang tidak diharapkan terjadi akibat peperangan. Bahkan watak seseorang pun dapat berubah pula setelah mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak pernah dibayangkannya sebelumnya. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Katanya, mudah-mudahan aku dapat melakukannya sebaik-baiknya. Kau, kakak sepupunya, tentu juga tidak ingin melihat anak itu mengalami goncangan-goncangan jiwani yang akan dapat mempengaruhi perkembangannya untuk selanjutnya. Aku tidak mau kehilangan muridku lagi karena menempuh jalan yang tidak pantas. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Sambil berpaling kepada Gelagah Putih ia berkata, kau dengar sendiri Gelagah Putih. Sebenarnya lah bahwa peperangan adalah arena yang dapat merampas kepribadian seseorang. Di medan perang, seseorang kadang-kadang tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Bahkan setelah seseorang keluar dari api peperangan, maka kadang-kadang sifat dan wataknya akan dapat berubah. Karena itu Gelagah Putih, sebelum memasuki arena yang keras, maka kau harus memperkuat kepribadianmu sehingga dengan demikian maka kau akan memasuki arena dengan sadar akan dirimu sendiri. Agung Sedayu berhenti sejenak, lalu. Apalagi secara khusus gurumu telah memberikan pesan. Yang penting, gurumu tidak ingin kehilangan lagi muridnya. Kau pernah mendengar cerita tentang murid-murid gurumu yang terdahulu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun Agung Sedayu pun kemudian berkata, memang satu beban tanggung jawab.
Tetapi beban itu jangan menjeratmu ke dalam ketegangan yang berlebihan, yang justru akan dapat mengikatmu sehingga kau tidak bergerak dengan bebas. Ya Kakang, jawab Gelagah Putih. Baiklah. Mudah-mudahan segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita yang berangkat ke medan perang dan yang tinggal di tanah perdikan. Semoga Yang Maha Agung selalu melindungi kita semuanya, berkata Agung Sedayu. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya, aku akan berbicara secara khusus kepada Gelagah Putih di sanggar. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun katanya, silahkan Ki Jayaraga. Sejenak kemudian, Gelagah Putih pun telah berada di dalam sanggar. Beberapa pesan terpenting yang menyangkut tentang ilmunya telah diberikan. Namun Ki Jayaraga masih ingin melihat kembali ungkapan ilmu Gelagah Putih. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya, Ki Jayaraga melihat kemungkinan-kemungkinan baru bagi Gelagah Putih dalam ungkapan ilmunya itu. Tetapi sudah barang tentu tidak dengan cara yang biasa dilakukannya. Latihan-latihan yang berat serta menjalani laku yang rumit. Namun Ki Jayaraga telah melihat bahwa masih ada simpul-simpul syaraf yang masih belum terbuka sepenuhnya untuk mengangkat tenaga di dalam diri muridnya itu. Duduklah, berkata Ki Jayaraga kemudian. Gelagah Putih tidak segera mengerti maksud gurunya. Namun ia pun kemudian telah duduk dengan dada tengadah. Pusatkan nalar budimu. Kau harus siap menerima getaran yang akan merambat ke dalam tubuhmu, berkata Ki Jayaraga. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Gelagah Putih mengangguk. Dengan sungguh-sungguh ia telah memusatkan nalar budinya untuk menerima kemungkinan-kemungkinan yang akan sangat berpengaruh atas dirinya, terutama tubuhnya. Sementara itu, Ki Jayaraga telah duduk pula di belakang Gelagah Putih. Dengan sangat berhati-hati Ki Jayaraga telah meraba hampir seluruh punggung Gelagah Putih. Buka bajumu, berkata Ki Jayaraga kemudian. Gelagah Putih pun telah membuka bajunya. Kemudian dengan suara berat Ki Jayaraga berkata, bersiaplah. Gelagah Putih pun telah bersiap sepenuhnya, apapun yang akan dilakukan oleh gurunya. Demikianlah, dengan dua ujung jarinya Ki Jayaraga telah mengetuk beberapa simpul syaraf di punggung Gelagah Putih. Cukup keras, sehingga Gelagah Putih harus mengerahkan daya tahannya untuk menahan sakit. Namun kemudian, Gelagah Putih merasakan getaran yang mengalir dari telapak tangan Ki Jayaraga yang kemudian dilekatkan di punggungnya, lewat simpul-simpul syaraf yang telah dibuka lebih dahulu. Gelagah Putih ternyata harus mengerahkan kemampuan daya tahannya. Getaran-getaran itu semakin lama terasa semakin panas. Namun kemudian, panas itu bagaikan merambat ke seluruh tubuhnya sehingga keringat telah menitik di keningnya. Panas itu rasa-rasanya mengikuti arus darahnya sampai ke ujung jari-jari kakinya. Dalam puncak kekuatan daya tahannya, maka rasa-rasanya dinding jantungnya akan meledak. Karena itu, maka Gelagah Putih telah mengerahkan segenap kemampuannya. Namun Gelagah Putih sadar sepenuhnya bahwa ia tidak boleh menolak getaran itu. Gelagah Putih sadar, jika ia mencoba sedikit saja menahan arus getaran itu di dalam tubuhnya, maka hal itu akan sangat berbahaya. Jika urat darahnya ada yang pecah, apalagi di bagian kepalanya, maka ia akan kehilangan semua kesempatan, bahkan kesempatan untuk tetap hidup. Karena itu, yang dilakukannya adalah sekedar bertahan atas rasa sakit dan panas di dalam dirinya. Tetapi beberapa saat kemudian, getaran itu menjadi semakin lembut. Panas pun segera menurun, dan akhirnya getaran-getaran lembut itulah yang terasa menjelajahi tubuhnya. Semakin lama semakin lunak, sehingga akhirnya menjadi berhenti sama sekali. Perlahan-lahan Ki Jayaraga telah beringsut. Dengan suara yang berat ia pun berkata, berdirilah. Gelagah Putih pun kemudian telah bangkit berdiri. Namun ketika ia menggeliat untuk melemaskan sendi-sendinya yang terasa sakit, ia pun melihat bahwa Ki Jayaraga pun nampak sangat letih. Dengan cemas Gelagah Putih pun kemudian berjongkok di sebelah gurunya sambil berdesis. Guru, kenapa? Tetapi gurunya tersenyum sambil berkata, tidak apa-apa. Tetapi aku telah mengerahkan segala tenagaku untuk mengalirkan getaran ke dalam tubuhmu, membuka segala nadi dan urat syaraf yang masih belum terbuka sepenuhnya. Sehingga dengan demikian maka kau akan mampu mengungkap tenaga cadangan yang jauh lebih besar.
Meskipun dalam tataran ilmu yang sama, namun dengan tenaga cadangan yang jauh lebih besar, maka ilmumu pun akan menjadi lebih berarti. Tetapi guru nampak sangat lemah, berkata Gelagah Putih. Aku memang menjadi sangat lemah. Tetapi dalam waktu yang singkat kekuatanku akan pulih kembali. Dalam waktu 1 hari 1 malam, jika aku sempat beristirahat sepenuhnya, maka kekuatanku sudah akan utuh lagi, berkata Ki Jayaraga. Namun kemudian katanya, aku justru telah mencemaskanmu. Di saat-saat yang paling gawat, ternyata kau mampu mengatasinya. Jika kau gagal, maka kau tentu tidak akan dapat ikut bersama Agung Sedayu, karena kau memerlukan waktu sepekan untuk mendapatkan tenagamu kembali. Namun jika keadaanmu menjadi parah, maka kau memerlukan waktu jauh lebih panjang. Mungkin sebulan atau 2 bulan. Aku memang harus sangat berhati-hati. Namun dengan demikian, aku memerlukan waktu dan kekuatan lebih besar. Aku mengucapkan terima kasih, Guru. Guru telah berbuat apa saja untuk kebaikanku. Sekarang Guru telah meningkatkan kemampuanku mengungkapkan tenaga cadangan dalam waktu singkat, berkata Gelagah Putih. Sekarang, kau dapat mengujinya. Waktumu memang tinggal sedikit, berkata gurunya. Kemudian, kau tidak usah mempergunakan sasaran apapun juga. Jika kau mulai bergerak dengan beberapa unsur gerak yang paling rumit dari ilmumu yang manapun, maka kau merasakan perbedaan sebelum dan sesudah simpul-simpul syarafmu serta nadi-nadimu terbuka sepenuhnya. Gelagah Putih pun kemudian telah bergeser ke tengah sanggar. Ia memang merasakan perbedaan di dalam tubuhnya, sebagaimana ia pernah mengalami sebelum Raden Rangga meninggal. Satu loncatan kemampuan, justru karena terbukanya simpul-simpul syaraf dan nadinya. Ketika Raden Rangga melakukannya, nampaknya masih ada bagian yang ketinggalan, karena saat itu keadaan Raden Rangga memang sudah agak parah. Kini gurunya telah menyempurnakannya, meskipun tidak akan pernah dicapai satu tingkat yang sempurna dalam bidang apapun juga. Tetapi memang telah terjadi peningkatan di dalam dirinya. Sejenak kemudian maka Gelagah Putih pun telah mulai bergerak. Dari gerak yang paling sederhana, dengan cepat meningkat ke unsur gerak yang lebih rumit, sehingga akhirnya ia pun telah sampai pada unsur-unsur gerak yang paling rumit. Namun dengan demikian Gelagah Putih dapat menilai kemampuan di dalam dirinya. Ia segera menyadari bahwa kemampuannya melepaskan tenaga cadangannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sehingga dengan demikian maka seakan-akan ilmunya pun menjadi semakin meningkat. Beberapa saat Gelagah Putih meyakinkan dirinya bahwa ia memang menjadi lebih baik. Namun sesaat kemudian, Ki Jayaraga pun menghentikannya sambil berkata, sudah cukup Gelagah Putih. Waktumu tinggal sedikit. Kau harus membenahi dirimu, karena sebentar lagi kau akan berangkat bersama pasukan Tanah Perdikan ini. Ki Gede sendiri akan memimpin pasukan itu, sedangkan kau dan Agung Sedayu akan dijadikan pengapitnya, sekaligus menjadi pembantunya sebagai pemimpin pasukan, yang dalam istilah keprajuritan disebut senapati. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa waktunya memang sangat singkat. Tetapi ia sudah tidak mempunyai kewajiban apapun lagi. Ia sudah minta diri kepada ayahnya di Jati Anom. Kemudian kepada gurunya, yang justru memberinya bekal untuk meningkatkan kemampuannya mengungkapkan tenaga cadangannya. Sementara itu, kakak sepupunya akan pergi bersamanya, sedangkan istri kakak sepupunya itu akan berada di rumah Ki Gede. Namun sesaat kemudian, maka Gelagah Putih pun telah menghentikan latihan-latihannya untuk menguji kemampuan ungkapan tenaga cadangan di dalam dirinya, yang ternyata memang telah memberikan keyakinan bahwa kemampuannya itu telah meningkat. Marilah, berkata Ki Jayaraga yang bangkit berdiri dengan tenaga yang lemah. Kita menemui Agung Sedayu. Marilah Guru, jawab Gelagah Putih yang menjadi berdebar-debar melihat gurunya yang sangat letih. Tetapi gurunya sudah mengatakan kepadanya, bahwa dalam sehari semalam tenaganya akan pulih kembali. Ketika keduanya masuk ke ruang dalam, Agung Sedayu yang sedang berada di ruang dalam melihat keadaan Ki Jayaraga. Tetapi ia sama sekali tidak bertanya apa yang telah terjadi. Agung Sedayu yang berilmu tinggi itu pun segera mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Ki Jayaraga kepada muridnya. Ki Jayaraga telah berbuat apa saja bagi Gelagah Putih, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Karena itu, Gelagah Putih tidak boleh mengecewakannya. Ia harus menjadi seorang yang baik dalam olah kanuragan, tetapi juga seorang yang baik sifat dan wataknya. Demikianlah,
untuk beberapa saat mereka masih sempat berbincang. Namun kemudian Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun mulai berkemas. Demikian juga Sekar Mirah yang akan berada di rumah Ki Gede selama Ki Gede tidak ada di rumah. Sementara itu Ki Waskita juga akan berada di Tanah Perdikan, di samping Ki Jayaraga. Namun agaknya Ki Jayaraga lebih senang berada di rumah Agung Sedayu. Pagi-pagi ia sudah pergi ke sawah, sementara pembantu di rumah Agung Sedayu itu memanasi air. Dari sawah Ki Jayaraga akan dapat menikmati minuman panas dan beberapa potong ketela rebus. Namun baru setelah senja Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Sekar Mirah akan pergi ke rumah Ki Gede, sementara itu Ki Jayaraga justru mulai berbaring di pembaringannya. Nanti tengah malam aku menyusul, berkata Ki Jayaraga yang ingin beristirahat. Silahkan, sahut Agung Sedayu. Ki Jayaraga memang harus beristirahat dengan baik. Tengah malam tenagaku tentu sudah mulai tumbuh, meskipun belum pulih, berkata orang tua itu. Demikian Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Sekar Mirah berangkat, maka Ki Jayaraga telah benar-benar beristirahat sepenuhnya. Ia telah tertidur dengan nyenyaknya. Namun ia sudah berpesan kepada pembantu rumah itu, agar ia dibangunkan tengah malam. Setelah aku pulang dari sungai, berkata anak itu. Ya. Jika kau berniat turun 2 kali, maka yang pertama kau turun, tentu sudah mendekati tengah malam, jawab Ki Jayaraga. Beberapa saat kemudian, maka Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Sekar Mirah telah berada di rumah Ki Gede. Para pembantu di rumah Ki Gede telah menyiapkan bilik untuk Sekar Mirah yang akan berada di rumah itu selama Agung Sedayu tidak ada. Hal itu akan baik bagi Sekar Mirah yang tentu selalu dibayangi oleh kecemasan selama suaminya berada di medan perang, dan akan baik pula bagi rumah Ki Gede, karena dengan kemampuan Sekar Mirah yang tinggi, maka Sekar Mirah akan dapat melindungi para penghuni rumah itu. Sementara Ki Waskita perhatiannya tentu akan lebih banyak ke seluruh daerah Tanah Perdikan bersama Ki Jayaraga. Menjelang saat sepi wong, maka Ki Gede telah memanggil Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Prastawa, yang juga akan berangkat bersama pamannya. Sudah hampir sampai waktunya, berkata Ki Gede. Sebentar lagi kita akan berkumpul. Kami sudah siap Ki Gede, jawab Agung Sedayu. Kita akan segera berangkat ke arah, berkata Ki Gede. Segala sesuatunya telah disiapkan di sana. Para pengawal yang akan berangkat bersama-sama dengan kita telah siap pula, berkata Prastawa. Baiklah, berkata Ki Gede kemudian. Kita akan segera berangkat. Prastawa pun kemudian telah menyiapkan para pengawal yang akan berangkat bersama-sama Ki Gede dari rumah itu, lewat banjar menuju ke padang rumput yang telah dipersiapkan. Para pemimpin pasukan akan berkuda, sementara yang lain akan berjalan dalam barisan. Demikianlah. Sejenak kemudian maka pasukan pun telah bersiap. Sekar Mirah yang berada di rumah itu berdiri termangu-mangu ketika Agung Sedayu minta diri. Baik-baik kau di rumah Sekar Mirah, desis Agung Sedayu. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Seakan-akan ia ingin mengendapkan hatinya yang bergejolak. Baru sejenak kemudian dari antara bibirnya terdengar suara. Selamat jalan Kakang. Aku akan berdoa untuk Kakang Suandaru yang tentu sudah berangkat pula ke Mataram, untuk Ki Gede, dan untuk Gelagah Putih, serta semuanya yang terlibat dalam kesiagaan ini. Kita serahkan segala-galanya kepada Yang Maha Agung, berkata Agung Sedayu. Yang akan Kakang hadapi sekarang adalah pertempuran yang sangat besar. Tentu lebih besar dari yang pernah Kakang alami sebelumnya, misalnya perang antara Mataram dan Pajang, atau pertempuran-pertempuran yang lain. Meskipun setiap peperangan, baik yang besar maupun yang kecil, mengandung kemungkinan buruk yang sama, namun rasa-rasanya keberangkatan Kakang dan Gelagah Putih kali ini terasa lebih menegangkan, berkata Sekar Mirah dengan suara yang mulai tersendat. Bukankah kita yakin akan keadilannya? Bertanya Agung Sedayu. Sekar Mirah mengangguk. Nah, atas dasar kepercayaan itulah maka kita berpisah sekarang, berkata Agung Sedayu pula. Sekar Mirah mengangguk pula. Demikianlah, maka sejenak kemudian sebuah iring-iringan telah meninggalkan rumah Ki Gede. Ki Waskita ternyata ikut pula mengantar mereka ke padang rumput. Sekar Mirah hanya sempat melepas suaminya sampai di pintu gerbang rumah Ki Gede. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu, hati Sekar Mirah pun telah pasrah. Yang Maha Agung tentu akan selalu bertindak adil dan penuh kasih kepada siapapun yang mempercayakan diri kepadanya.
Demikianlah, iring-iringan yang diterangi oleh beberapa buah obor itu telah menyusuri jalan padukuhan induk. Mereka sempat singgah di Banjar. Kemudian meneruskan perjalanan. Namun iring-iringan itu menjadi semakin panjang. Selain dari padukuhan induk, maka dari padukuhan-padukuhan lain pun iring-iringan telah mengalir menuju ke padang rumput itu. Sementara itu beberapa buah obor telah dipasang berjajar di seputar dan di beberapa tempat di tengah-tengah padang rumput itu. Pada saat yang ditentukan, semua orang yang akan ikut berangkat ke Mataram harus sudah bersiap. Ki Gede sendiri ternyata datang sebelum saat yang ditentukan. Ki Gede itu sempat melihat-lihat tempat yang disiapkan bagi para pengawal tanah perdikan itu berkumpul. Kemudian persiapan-persiapan lain yang berhubungan dengan saat keberangkatan para pengawal. Ki Gede telah memerintahkan, sebelum pasukan berangkat, mereka harus makan lebih dahulu meskipun di tengah malam. Mereka belum tahu, apakah nanti di Mataram mereka akan segera dapat tertampung dalam barak yang mapan, serta mendapat kiriman makanan yang pantas. Ketika saatnya telah mendekati batas yang ditentukan, sedangkan masih ada beberapa kelompok yang belum datang, maka telah dibunyikan isyarat sebagaimana telah direncanakan. Isyarat yang tidak mengejutkan dan menggelisahkan orang-orang tanah perdikan. Karena itu, maka yang terdengar adalah suara kentongan dengan nada darah muluk. Tetapi orang-orang tanah perdikan itu sudah mengetahuinya, bahwa isyarat itu adalah isyarat bagi para pengawal untuk berkumpul. Karena itu, maka hampir semua orang tanah perdikan telah keluar dari rumah mereka. Sebagian telah pergi ke padang rumput untuk menyaksikan keberangkatan pasukan pengawal tanah perdikan, sementara yang lain telah berdiri di pinggir-pinggir jalan yang nanti akan dilalui oleh barisan para pengawal itu. Di antara mereka yang ingin menyaksikan keberangkatan pasukan pengawal itu adalah sanak kadang dan keluarga dari para pengawal. Ibu, ayah, adik atau kakak, laki-laki dan perempuan. Istri dan anak-anak mereka yang masih kecil, atau gadis-gadis yang ditinggalkan oleh bakal suaminya. Wajah-wajah nampak murung, meskipun ada kebanggaan di dalam hati. Bahkan betapapun disembunyikan, namun ada kecemasan di hati mereka, bahwa mereka tidak akan dapat lagi bertemu dengan orang-orang yang akan pergi ke daerah timur itu. Dalam pada itu, beberapa saat kemudian, maka para pengawal dari seluruh tanah perdikan yang akan menuju ke Mataram itu sudah berkumpul di padang rumput yang telah ditentukan. Di bawah cahaya beberapa buah obor yang terpasang di sekitar dan di tengah-tengah padang rumput itu, maka upacara keberangkatan pasukan pengawal tanah perdikan itu dimulai. Ki Gede yang juga ikut berangkat bersama pasukannya, telah mengumpulkan para pemimpin pasukannya serta para pemimpin kelompok. Ki Gede masih sempat memberikan pesan-pesan kepada mereka, apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak sebaiknya mereka lakukan. Ki Gede pun kemudian telah memberikan pesan kepada para pemimpin tanah perdikan yang tidak ikut bersama mereka. Bahkan Ki Gede telah menyatakan kepada para bebahu yang tinggal, agar mereka selalu berhubungan dengan Ki Waskita dan Ki Jayaraga yang akan berada di tanah perdikan itu. Demikianlah. Ketika semua pesan sudah disampaikan, maka para pengawal itu masih mempunyai waktu untuk beristirahat sejenak. Dalam kesiagaan sebelum berangkat, maka para pengawal itu telah mendapat kesempatan untuk makan. Orang-orang yang berkerumun dan yang berdiri di pinggir jalan itu tahu benar, bahwa rencana keberangkatan pasukan itu adalah lewat tengah malam, justru menjelang dini. Tetapi mereka sama sekali tidak beranjak dari tempat mereka. Apalagi mereka yang mempunyai keluarga langsung akan ikut berangkat dalam iring-iringan itu. Tepat lewat tengah malam, seperti apa yang dijanjikan, maka Ki Jayaraga telah datang pula ke padang rumput itu. Meskipun ia sudah nampak kuat, tetapi belum seluruh kekuatannya pulih kembali. Ki Jayaraga masih sempat berbincang dengan Ki Gede dan Ki Waskita. Kemudian dengan Agung Sedayu dan Gelagah Putih, yang akan menjadi pengawal pengapit Ki Gede. Sementara itu yang akan langsung memimpin pasukan adalah Prastawa, dan beberapa orang anak muda tanah perdikan yang telah mendapat tuntunan langsung dari Agung Sedayu dan Gelagah Putih, sehingga mereka memiliki kelebihan dari para pengawal yang lain. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih terkejut ketika seseorang menggamitnya. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya anak yang menjadi pembantu di rumah Agung Sedayu berdiri termangu-mangu. "Kau," desis Gelagah Putih di luar sadarnya. Anak itu memandang Gelagah Putih sejenak. Namun kemudian ia bertanya, "Apakah benar bahwa kau akan pergi berperang bersama Ki Gede?" Gelagah Putih mengerutkan keningnya.
Namun kemudian ditepuknya bahu anak itu sambil bertanya. Siapakah yang mengatakannya? Setiap orang mengatakan demikian, jawab anak itu. Berdoalah supaya kami semua selamat, berkata Gelagah Putih. Anak itu mengangguk kecil. Tetapi ia bertanya. Bukankah kau akan kembali bersama Ki Agung Sedayu kelak? Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ternyata anak itu bukannya tidak berperasaan, atau masih belum mampu menangkap suasana. Diam-diam anak itu memperhatikan kesibukan yang terjadi di tanah perdikan, serta kecemasannya atas kepergian Gelagah Putih. Sambil mencoba tersenyum, Gelagah Putih berkata, Tentu aku akan kembali bersama Kakang Agung Sedayu. Karena itu berdoalah. Jika kau bersungguh-sungguh, maka doamu akan didengar oleh Yang Maha Agung Yang Maha Pengasih itu. Doaku juga didengarnya, bertanya anak itu. Tentu. Doa setiap orang yang menyebut namanya, jawab Gelagah Putih. Karena itu, jangan terpisah daripadanya meskipun hanya sekejap. Karena dalam sekejap itu apapun dapat terjadi atas diri kita. Anak itu mengangguk-angguk. Sementara Gelagah Putih berpesan. Hati-hatilah. Jangan terlalu memaksa diri turun ke sungai. Kau tidak perlu lagi turun 2 kali. Sekali saja menjelang dini. Bukankah di rumah tinggal kau dan Ki Jayaraga? Ki Jayaraga nampaknya mulai tertarik kepada Pliridan, berkata anak itu. Gelagah Putih tersenyum pula sambil mengangguk-angguk. Syukurlah. Kau mempunyai seorang kawan. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk-angguk saja. Nah, untuk selanjutnya kau tidak boleh nakal. Kau tidak boleh berkelahi melawan siapapun juga. Dengar nasihat Ki Jayaraga baik-baik, pesan Gelagah Putih. Anak itu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, Aku akan menunggu pasukan ini berangkat di tepi padang ini. Gelagah Putih berdiri termangu-mangu ketika ia melihat anak itu melangkah meninggalkannya. Sejenak kemudian anak itu pun telah menyusup di antara orang-orang yang berdiri memagari padang rumput itu, meskipun mereka tahu bahwa pasukan itu baru akan berangkat menjelang dini hari. Beberapa saat kemudian, ketika malam semakin larut meninggalkan pertengahannya, maka Ki Gede telah memerintahkan untuk menyiagakan pasukan. Yang terdengar kemudian adalah isyarat bagi para pengawal. Bukan kentongan, tetapi bende yang terdengar berdengung mengumandang menggetarkan udara malam, seakan-akan suaranya melingkar-lingkar menggapai dinding-dinding pebukitan. Ketika bende itu berbunyi untuk yang pertama kalinya, maka seluruh kelompok harus sudah berada di tempat masing-masing. Jumlahnya sudah genap dan semua perlengkapan telah tersedia. Untuk beberapa saat, setiap pemimpin kelompok masih melihat kembali orang-orangnya, persenjataannya dan bekal-bekal yang diperlukan. Tidak seorang pun di antara mereka melupakan semua kebutuhan yang paling kecil sekalipun. Sementara itu setiap pemimpin kelompok telah menunjuk beberapa orang di dalam kelompoknya untuk membawa obat-obatan yang sangat diperlukan. Obat-obatan yang akan dapat membantu memampatkan darah bagi luka-luka baru. Termasuk luka-luka goresan senjata. Demikianlah, beberapa saat kemudian telah terdengar isyarat dengan suara bende yang kedua kalinya. Semua orang di dalam kelompok itu harus bersiap. Semua orang harus sudah berada di tempatnya masing-masing. Seluruh pasukan benar-benar telah bersiap untuk berangkat. Namun saat itu adalah kesempatan terakhir untuk melihat segala-galanya, sehingga tidak seorang pun akan menjadi kebingungan di jalan karena sesuatunya ketinggalan. Dengan demikian maka barisan pengawal tanah perdikan itu sudah berdiri rampak di tempat yang telah ditentukan. Para pemimpin kelompok telah siap di kelompoknya masing-masing. Sementara itu, Prastawa di atas punggung kudanya sempat memeriksa barisan yang telah bersiap itu sejenak. Kudanya melintas dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain, diiringi oleh 2 orang pemimpin pengawal yang membantunya. Sejenak kemudian, maka Prastawa itu telah memberikan laporan kepada Ki Gede, bahwa pasukan pengawal tanah perdikan Menoreh telah siap untuk berangkat. Dengan isyarat Ki Gede pun kemudian telah memerintahkan untuk membunyikan bende yang ketiga kalinya. Isyarat bagi pasukan pengawal tanah perdikan untuk berangkat. Demikianlah, sejenak kemudian, maka pasukan tanah perdikan Menoreh yang dipimpin langsung oleh Ki Gede itu mulai bergerak. Di paling ujung, 2 orang pengawal berkuda membawa tunggul kebesaran tanah perdikan Menoreh.
Di belakangnya, 2 orang pengawal berkuda yang lain membawa kelebet pertanda pasukan. 2 orang di belakangnya lagi telah membawa tunggul pula, dengan untaian bunga melati. Bukan saja tunggul kebesaran, tetapi tunggul sifat kandel dari tanah perdikan. Beberapa langkah di belakangnya, beberapa orang pengawal berkuda bersenjata tombak panjang. Mereka adalah para pengawal yang memiliki kemampuan bermain tombak di atas punggung kuda. Dalam permainan sodoran mereka menunjukkan kelebihan mereka mempermainkan tombak, sehingga dalam keadaan yang penting, mereka akan dapat memanfaatkan tombak itu. Sehingga dengan demikian tombak yang mereka pandu di atas pundak mereka tidak hanya sekedar kelengkapan untuk menunjukkan keagungan dari pasukan itu. Tetapi para pengawal yang membawa tombak panjang itu benar-benar mampu mempergunakannya di dalam pertempuran yang sebenarnya. Di belakang pengawal berkuda yang bersenjata tombak itu berkuda Ki Argapati yang bergelar Ki Gede Menoreh, diapit oleh 2 orang yang dianggap memiliki ilmu yang tinggi di tanah perdikan Menoreh. Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Baru di belakang Ki Gede berkuda pula 3 orang pemimpin pasukan pengawal, yang terdiri dari Prastawa dan 2 orang pembantunya, diikuti oleh iring-iringan pasukan tanah perdikan Menoreh. Sementara itu, telah mendahului iring-iringan itu sekelompok pengawal untuk mengatur penyeberangan pasukan itu di Kali Praga. Ki Gede telah memilih untuk menyeberangi Kali Praga lewat jalan penyeberangan yang di tengah. Meskipun demikian, ketika iring-iringan itu kemudian sampai di Kali Praga, maka penyeberangan itu pun telah berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Beberapa rakit yang ada telah dikerahkan. Namun rakit-rakit itu ternyata masih harus berjalan hilir mudik beberapa kali. Demikian pasukan itu berada di sisi timur Kali Praga, maka Prastawa pun segera sibuk mengatur pasukan itu di tepian. Beberapa saat kemudian, maka iring-iringan itu pun telah mulai bergerak lagi menuju ke Mataram. Perjalanan ke Mataram memang bukan perjalanan yang terlalu jauh. Namun bagi sebuah iring-iringan termasuk perjalanan panjang, meskipun belum dapat diperbandingkan dengan perjalanan menuju ke Madiun. Ternyata bahwa perjalanan ke Mataram itu telah menarik banyak perhatian. Ketika kemudian matahari terbit, maka orang-orang yang telah terbangun dari tidurnya, menjadi tertarik untuk melihat barisan yang cukup panjang itu. Meskipun pasukan tanah perdikan tidak sekuat pasukan dari sebuah kadipaten, namun tanah perdikan Menoreh telah menunjukkan yang terbaik yang dapat dibawanya dalam pengerahan kekuatan untuk melakukan perjalanan ke Madiun. Demikianlah, ketika mereka melangkah meninggalkan tepian Kali Praga, maka matahari telah mulai naik di kaki langit. Sinarnya yang segar memang telah menyilaukan mata orang-orang tanah perdikan yang menempuh perjalanan ke Mataram itu. Kita terlalu lama di penyeberangan, berkata seorang pengawal kepada kawannya yang berjalan di sebelahnya. Tetapi agaknya kita masih lebih cepat dari rencana. Kita akan sampai ke Mataram jauh sebelum tengah hari, jawab kawannya. Pengawal yang pertama mengangguk. Namun katanya, bukankah kita memang merencanakan agar pasukan kita sampai di Mataram sebelum tengah hari? Ya. Dan kita akan sampai jauh sebelum tengah hari, jawab kawannya. Orang yang pertama tidak menyahut lagi. Ia hanya mengangguk-angguk saja sambil sekali-sekali memandang matahari yang merayap naik. Demikianlah, maka di bawah gatalnya sinar matahari pagi, iring-iringan itu berjalan terus menuju ke Mataram. Orang-orang padukuhan yang dilewati oleh iring-iringan itu ternyata menyempatkan diri untuk melihat pasukan dari tanah perdikan Menoreh. Bagaimanapun juga iring-iringan itu memberikan kebanggaan kepada orang-orang padukuhan itu. Dalam pada itu, kedatangan pasukan tanah perdikan Menoreh memang telah diberitahukan kepada Mataram. Karena itu, maka di Mataram telah dipersiapkan penerimaan bagi pasukan pengawal tanah perdikan. Sebuah tempat penampungan telah diatur, meskipun tidak berada di pusat kota. Demikian pasukan tanah perdikan itu mendekati pintu gerbang, maka sekelompok prajurit Mataram yang dipimpin oleh seorang perwira yang mendapat tugas menempatkan pasukan tanah perdikan itu telah menunggu di pintu gerbang pada waktu yang sudah ditentukan. Karena pasukan tanah perdikan merasa datang agak lebih pagi dari rencana, maka pasukan itu telah berhenti beberapa puluh patok dari pintu gerbang kota. Namun 2 orang penghubung yang mendahului mendekati kota ternyata telah diterima oleh pasukan penerima dari Mataram, dan diperintahkan untuk langsung melanjutkan perjalanannya. Demikianlah, maka pasukan dari tanah perdikan itu telah memasuki pintu gerbang kota Mataram, mengikuti sekelompok prajurit yang bertugas untuk menerima pasukan itu dan membawa mereka ke barak yang sudah disediakan.
Ketika iring-iringan itu berjalan di jalan-jalan kota, maka beberapa orang prajurit dari beberapa daerah sempat menyaksikannya. Ada beberapa tanggapan yang nampak pada wajah prajurit-prajurit itu. Bahkan beberapa orang telah membicarakan dengan cara yang berbeda-beda, serta penilaian yang berbeda-beda pula. Seorang prajurit berdesis. Aku tidak mengira bahwa sebuah tanah perdikan dapat membangun kekuatan sebesar itu, kawannya mencibirkan bibirnya sambil berkata. Kau lihat pemimpinnya yang tua itu? Kemampuan dan ilmunya tidak lebih baik dari prajurit yang paling dungu dari antara kita. Agaknya pengapitnya yang masih nampak muda-muda itulah yang berilmu tinggi, desis kawannya yang lain. Omong kosong, jawab prajurit yang kedua. Kawannya mengerutkan keningnya. Namun sorot mata kedua orang yang menjadi pengapit Ki Gede menoreh itu memang nampak meyakinkan. Bahkan Ki Gede yang tua itu nampak cukup berwibawa dengan tombak pendek di tangannya. Beberapa saat iring-iringan pasukan itu menyusuri jalan-jalan di kota. Mereka menuju ke barak yang sudah disediakan, yang memang tidak berada di tengah-tengah kota. Namun beberapa orang prajurit yang merasa datang dari lingkungan yang lebih besar berkata yang satu kepada yang lain. Itulah petani-petani yang telah dikumpulkan untuk memperbanyak jumlah orang dalam pasukan Mataram. Tetapi sebenarnya Panembahan Senapati tidak usah memanggil orang-orang padukuhan kecil seperti mereka. Lihat, bagaimana mereka memegang senjata. Tangan mereka sudah terbiasa memegang cangkul, parang dan barangkali sabit. Di medan perang mereka hanya akan memperbanyak jumlah korban saja, tanpa dapat memberikan perlawanan. Sedangkan di luar arena, mereka merupakan beban yang cukup memperberat penyediaan beras bagi Mataram. Sementara mereka di rumah masing-masing terbiasa makan tanpa ukuran. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Namun seorang di antara mereka berkata, tetapi sikap dan pakaian mereka nampak rampak. Senjata mereka pun terpelihara, dan nampaknya semua adalah senjata perang. Bukan seadanya. Kelompok-kelompok diatur rapi. Ada kelompok yang mempergunakan senjata tombak pendek seperti pemimpinnya, ada yang bersenjata pedang, dan sekelompok nampaknya membawa senjata busur dan anak panah, selain juga pedang di lambung. Tetapi orang yang pertama tertawa. Katanya, pakaian dan senjata bagi mereka tentu diterimanya dari Mataram. Soalnya bukan bentuk senjata serta pengelompokan yang rapi. Tetapi bagaimana mereka memegang senjata? Tidak ada yang menjawab. Sementara iring-iringan itu pun berjalan terus. Ketika mereka berada di sebuah tikungan, maka Agung Sedayu yang berkuda di sebelah Ki Gede terkejut. Dilihatnya Untara berjalan di tikungan bersama dua orang prajuritnya. Seorang di antaranya adalah Sabung Sari. Untara pun tertegun. Ia melihat iring-iringan itu. Dilihatnya Ki Gede yang diapit oleh Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Namun Untara tahu bahwa kedua adiknya itu berada dalam pasukan yang sedang bergerak. Karena itu, ia tidak mengganggunya, selain hanya mengangkat tangannya saja. Ternyata Ki Gede pun melihatnya. Ia pun mengangkat tangannya. Demikian pula Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Perwira dari Mataram itu mengenal mereka dengan baik, desis salah seorang di antara para prajurit yang baru saja membicarakannya. Kawannya terdiam. Ia melihat seakan-akan perwira Mataram itu begitu akrab dengan orang-orang berkuda yang memimpin pasukan dari tanah perdikan itu. Sementara itu Agung Sedayu yang melihat Untara sudah berada di Mataram berdesis. Adi Swandaru tentu sudah berada di sini pula. Iya, sahut Ki Gede. Kita akan segera dapat bertemu dengannya. Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka telah mendekati tujuan. Beberapa saat kemudian, mereka telah mendapat isyarat untuk berhenti. Sesaat kemudian maka ujung barisan itu yang terdiri dari sekelompok prajurit Mataram, telah memasuki regol sebuah rumah yang besar berhalaman luas. Di sebelah-menyebelah bangunan induk yang besar dan memanjang ke belakang, terdapat gandok kiri dan gandok kanan. Dua buah sketheng, dan di belakang sketheng terdapat longkangan. Longkangan itu ternyata melingkar ke belakang rumah dan memisahkan bangunan induk itu dengan dapur, meskipun masih tetap dihubungkan dengan dinding batu, sehingga longkangan itu tetap berada di bagian yang tertutup. Perwira yang memimpin sekelompok prajurit Mataram yang menjemput pasukan dari tanah perdikan itu pun kemudian telah menyerahkan rumah itu kepada Ki Gede untuk menjadi barak sementara mereka berada di Mataram. Mungkin kurang memadai. Tetapi dalam keadaan darurat kami tidak dapat menyediakan yang lebih baik.
Sore nanti akan datang beberapa orang petugas yang akan membantu menyiapkan bahan makanan, karena seperti yang telah diberitahukan, agar setiap pasukan membawa petugas sendiri yang menyediakan makan dan minum. Namun orang-orang kamilah yang akan menyediakan bahan-bahannya, berkata perwira itu. Terima kasih, jawab Ki Gede. Tempat ini sudah sangat baik bagi kami. Mungkin para pengawal harus berdesakan, berkata perwira itu. Tetapi mudah-mudahan cukup untuk beristirahat. Di sebelah, kira-kira berjarak 10 patok, adalah barak yang kami serahkan kepada pasukan Kademangan Sangkal Putung. Di sebelahnya, di rumah yang lebih besar, rumah seorang Demang yang kaya yang merelakan rumahnya kami pergunakan, adalah barak bagi para prajurit Mataram yang berada di Jati Anom, di bawah pimpinan Ki Untara. Oh, Gelagah Putih yang menyahut dengan serta-merta. Tidak jauh dari tempat ini. Demikianlah, maka setelah dilakukan serah terima tempat itu, maka prajurit Mataram itu pun minta diri untuk menyampaikan laporan akan kehadiran pasukan Tanah Perdikan Menoreh dengan segala keterangannya. Dengan demikian maka Ki Gede dengan para pembantunya harus membagi sendiri ruang-ruang yang ada di rumah itu. Rumah itu memang tidak terlalu besar dibanding dengan jumlah para pengawal. Tetapi rumah yang lengkap memanjang dengan sayap-sayapnya itu cukup memadai bagi para pengawal dari Tanah Perdikan itu. Namun sebelum Ki Gede selesai dengan pembagian ruang itu, tiba-tiba saja Swandaru telah muncul di regol halaman bersama 2 orang pengawal dari Sangkal Putung. Namun nampaknya Swandaru demikian tergesa-gesa, sehingga ia tidak menghiraukan orang lain kecuali Ki Gede. Sehingga dengan tanpa berpaling ia langsung menemui Ki Gede. Sikap Swandaru memang menarik perhatian. Agung Sedayu dan Gelagah Putih dengan serta-merta telah melangkah mendekat. Mereka ingin tahu, apakah yang telah terjadi dengan Swandaru yang dengan tergesa-gesa telah menghampiri Ki Gede Menoreh, yang masih berdiri di halaman bersama Prastawa dan pembantu-pembantunya. Agaknya Ki Gede sedang memerintahkan kepada Prastawa dan pembantu-pembantunya untuk melihat semua ruangan yang ada termasuk dapur dan pakiwan, serta sumber air di belakang. Mereka juga diperintahkan untuk melihat suasana di kebun belakang. Pintu-pintu butulan yang terdapat pada dinding halaman, serta bagian-bagian lain dari rumah itu. Namun mereka pun belum beranjak dari tempat mereka, justru ketika mereka melihat cara Swandaru mendekati Ki Gede Menoreh. Ki Gede, nafas Swandaru menjadi terengah-engah. Ia nampak gelisah. Tetapi bibirnya tiba-tiba saja tersenyum. Pandan Wangi sudah melahirkan. Heh, wajah Ki Gede menjadi tegang. Jadi aku sudah mempunyai cucu. Ya Ki Gede, sahut Swandaru. Laki-laki. Ki Gede menepuk kedua bahu Swandaru sambil berdesis. Syukurlah. Bagaimana dengan ibu dan anaknya itu? Semuanya selamat Ki Gede. Bayinya sehat seperti ibunya, berkata Swandaru dengan penuh kebanggaan. Sehari setelah melahirkan, Pandan Wangi sudah melakukan kerja sehari-hari. Kepakiwan sendiri, bahkan mencuci popok bayinya. Ah, ia harus beristirahat cukup agar kekuatannya segera pulih kembali, berkata Ki Gede. Pandan Wangi tetap sehat seperti tidak baru saja melahirkan, berkata Swandaru. Ki Gede tertawa. Katanya. Tetapi ia memerlukan istirahat. Swandaru mengangguk-angguk. Tetapi ia berdesis. Aku tidak akan singgah lagi ke rumah. Orang-orang tua di Sangkal Putung akan menasehatinya, berkata Ki Gede kemudian. Bersambung ke bab 361. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.